Ibu mertua menyuruhku mencuci 5 nampan piring sendirian. Kedua adik iparku duduk menonton TV sambil tertawa terbahak-bahak. Ketika aku meminta mereka membantu mencuci, ibu mertua menamparku sampai mataku berkunang-kunang. Aku marah besar, menumpahkan semua piring lalu pergi. Kedua adik iparku hendak menyerangku, tapi suamiku menendang mereka sampai terguling-guling. Bapak-bapak, ibu-ibu. Saat itu jam 2 siang. Panas terik awal musim kemarau menembus jendela, kayu usang, menyinari sosokku yang lusuh dan berantakan. Aku duduk bersimpuh di lantai keramik tua. Keringat membasahi punggung bajuku. Di depanku, bukan 1, bukan 2, tapi 5 nampan piring kotor menumpuk tinggi seperti gunung. Berminyak, ayam sisa gigitan. Nasi kuning lengket mengeras di piring. Semangkuk sayur nangka dengan tulang iga babi sudah mulai berkerak minyak kuning kental. Puluhan mangkuk kecil, piring besar, piring kecil, gelas arak sisa kotor, berserakan. Terendam dalam beberapa baskom aluminium besar yang air sabunnya seakan tak mampu melarutkan licin dan lengketnya. Pinggangku pegal linu. Kaku seperti baru dipukul tongkat. Sejak jam 6 pagi. Aku sudah sibuk di dapur. Memasak, mengantar makanan, membersihkan untuk seluruh keluarga suami. Sampai saat ini, kedua betisku sudah gemetar. Namun, kelelahan fisik mungkin tidak akan membuatku sesak napas jika bukan karena suara-suara menjengkelkan dari ruang tamu yang jaraknya kurang dari 3 langkah. Di luar sana, TV layar datar termewah menyala nyaring, menayangkan acara komedi murahan dengan tawa terbahak-bahak dan tepuk tangan riuh. Bercampur dengan suara tak senonoh itu adalah suara kunyahan popcorn yang renyah. Dan dentingan pembuka kaleng minuman bersoda. Indah dan Maya. 2 adik iparku yang berharga. 2 putri emas dalam arti harfiah di mata ibu mertuaku. Sedang menyilangkan kaki di sofa empuk. Mereka mengenakan gaun sutra mengkilap. Kuku mereka dicat merah menyala dan panjang. Rambut mereka dikeriting besar dan bergelombang. Tanpa setitik keringat pun di dahi, mereka yang mulus berpoles bedak tebal. Mereka juga tidak punya sedikit pun gagasan bahwa kakak ipar mereka sedang kelelahan di dapur. Setelah makan, mereka membersihkan mulut, melempar piring ke nampan dan pergi ke ruang tamu. Berbaring menonton TV seperti nyonya-nyonya besar. Penahanan dalam dadaku mulai membesar. Tegang seperti balon yang akan meledak. Aku menyeka keringat yang pedih di mataku. Merapikan rambutku yang lengket. Lalu meninggikan suara. Berusaha menjaga nada tetap normal, meskipun tenggorokanku kering kerontang. Indah. Maya, kalau sudah bosan nonton TV, tolong bantu kakak bilas nampan-nampan ini. Banyak sekali piringnya. Kakak tidak sanggup sendirian. Punggungku sudah pegal sekali. Setelah kata-kataku berakhir, tawa terbahak-bahak di ruang tamu tiba-tiba hening. Tapi bukannya suara langkah kaki kedua adik iparku. Bayangan hitam tiba-tiba muncul dan menyerbu masuk. Secepat badai. Itu adalah Ibu Fatimah. Ibu mertuaku. Dia mengenakan baju kurung brokat berwarna merah marun. Kalung emas 2 gram melingkar di lehernya. Wajahnya muram penuh amarah. Matanya melotot, memerah. Bibirnya yang tipis beroles lipstik merah menyala. Sudah melengkung karena marah. Sebelum aku sempat menyadari apa yang terjadi, dia sudah mendekat. Boplak sebuah tamparan keras membuat mataku berkunang-kunang. Di telingaku berdenging nyaring. Kepalaku menunduk ke satu sisi. Pipiku langsung terasa panas dan mati rasa. Bau darah amis mengalir dari sudut bibirku yang tergores gigi taring. Aku terhuyung-huyung. Menopang tangan ke tepi baskom berisi air cucian piring yang penuh busa agar tidak jatuh telentang. Dari atas, Ibu Fatimah menunjuk jari yang memakai cincin batu besar ke wajahku. Suara omelannya yang menusuk dan melengking bergema di seluruh halaman keramik. Kamu tadi memanggil siapa? Dasar perempuan lancang. Kamu punya hak apa memerintah anakku?
Aku membawamu ke sini untuk menjadi menantu. Menjadi istri Dito. Jadi tugasmu adalah urusan dapur dan membersihkan. Melayani. Ya, rumah ini adalah kewajibanmu. Menantu harus melayani. Dengar mereka itu, putri emas. Aku melahirkan mereka agar mereka bisa menikmati kebahagiaan. Bukan untuk mencuci piring untukmu. Lihatlah asal-usulmu yang kampungan dan miskin itu. Hanya mencuci beberapa piring saja sudah mengeluh. Kamu mau menginjak-injak kepala rumah tangga ini. Dasar perempuan. Kata-kata makiannya mengalir deras seperti air terjun. Tanpa jeda. Dan dia tidak peduli apakah tetangga mendengar atau tidak. Di ruang tamu, Indah dan Maya menjulurkan wajah mereka yang beroles makeup tebal. Bibir mereka menyunggingkan senyum sinis penuh kemenangan. Mereka menyilangkan tangan di dada. Mata mereka menatapku. Penuh penghinaan dan kegembiraan. Seolah sedang menonton pertunjukan menarik di mana mangsa sedang diolok-olok sampai babak belur. Tamparan itu. Kata-kata kejam itu. Ibu Fatimah telah gunakan untuk memakukan status rendahan saya di rumah ini selama bertahun-tahun. Jika itu aku 3 tahun lalu. Di awal-awal aku menginjakan kaki di rumah ini dengan label gadis desa yang mencoba naik kelas. Mungkin aku akan menutup wajahku dan menangis. Aku akan menundukkan kepala. Menelan kembali air mata asin yang pahit. Kembali dengan lesu ketumpukan piring kotor. Sambil mencuci dan merasa kasihan pada diriku sendiri. Aku akan membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku. Hanya demi sedikit perdamaian untuk menjaga keharmonisan keluarga. Tapi hari ini tidak. Sama sekali tidak. Daya tahan manusia seperti tali elastis yang direntangkan hingga batas maksimal. Ketika melewati batas, ia tidak putus begitu saja. Melainkan membalik kembali. Menyambar wajah mereka yang tanpa ampun telah merentangkannya. Aku tidak menangis. Sama sekali tidak ada setetes air mata pun yang mengalir. Aku perlahan meludah-ludah bercampur darah segar ke saluran pembuangan lalu bangkit dari tepi baskom. Aku berdiri tegak. Lebih tinggi dari Ibu Fatimah. Aku menyeka bersih sudut bibirku, lalu perlahan mengangkat wajah. Tatapanku menembus langsung ke wajah ibu mertua yang penuh amarah. Itu bukan tatapan memohon, pasrah, atau ketakutan seperti biasanya. Itu adalah tatapan hampa, dingin, gelap. Tatapan seekor binatang yang telah terpojok dan tidak lagi peduli pada aturan apapun. Ibu Fatimah sepertinya menyadari keanehan itu. Bibirnya yang sedang berteriak-teriak tiba-tiba terhenti setengah. Dia mundur selangkah. Alisnya mengerut erat. Suaranya yang melengking tiba-tiba tersendat. Kamu, melotot pada siapa Dasar perempuan lancang ini. Kamu mau kurang ajar pada ibu mertuamu. Ya, aku menamparmu itu untuk mengajarimu. Kamu mau memberontak. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya. Aku sudah bertindak. Dalam amarah yang sudah mencapai puncak. Rasa lelah yang menghilang entah kemana dari otot-ototku tiba-tiba lenyap. Aku menyerbu. Menyapu baskom aluminium berisi air sabun cucian piring ke samping. Tanganku yang baru saja gemetar karena mengantar makanan dan mencuci. Kini menjadi kuat dan ganas. Aku membungkuk. Mengangkat seluruh nampan aluminium besar yang menumpuk tinggi dengan mangkuk, piring, dan gelas kotor. Dengan seluruh kekuatan yang terkumpul dari 3 tahun bekerja keras seperti sapi dan kuda, aku mengangkat nampan itu setinggi dada lalu. Tanpa ragu, tanpa gentar, aku melemparkan seluruh nampan penuh itu ke lantai keramik. Perang suara nyaring, memekakkan telinga, bergema seperti bom, yang baru saja meledak di tengah halaman. Puluhan mangkuk porselen, piring keramik, gelas kaca membentur lantai keras. Pecah berkeping-keping. Pecahan tajam berserakan ke segala arah. Mengenai dinding. Bahkan menancap di pot-pot tanaman hias milik ayah mertuaku yang sudah meninggal. Kuah kaldu berminyak. Sisa makanan. Saus ikan berserakan.
melukiskan jejak-jejak lengket di lantai, mengeluarkan bau amis yang menjijikkan. Tapi itu masih belum cukup. Satu nampan. Belum cukup untuk meredakan tamparan tadi. Aku terus menyerbu ke nampan kedua. Prang nampan ketiga. Prang aku terus mengangkat nampan demi nampan dan melemparkannya ke lantai dengan ketenangan yang dingin hingga membuat merinding. Suara pecahan keramik bersambungan, merobek keheningan siang hari. Setiap suara yang keluar adalah bagian dari kekecewaan dalam diriku yang terbebaskan. Piring pecah. Kepercayaan hancur. Kepasrahan hancur. Aku menghancurkan semuanya. Menghancurkan tatanan busuk yang telah dipaksakan oleh rumah ini padaku. Sampai nampan kelima. Aku mengambil mangkuk porselen putih bergaris biru. Jenis yang paling mahal dan paling disayangi ibu mertuaku. Mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala lalu membantingnya tepat di dekat ujung sepatu beliau. Prang pecahan porselen melesat, menggores pergelangan kaki Ibu Fatimah, membuat beliau terkejut dan menjerit histeris. Aduh! Orang-orang adu halaman dapur saat itu persis seperti medan perang yang hancur lebur. Tidak ada satupun mangkuk atau piring yang utuh. Hanya ada tumpukan pecahan keramik yang berantakan bercampur sisa makanan yang kotor. Aku berdiri di tengah puing-puing itu. Dadaku terengah-engah. Kedua tanganku terkulai. Aku melirik ke sekeliling. Terdiam kaku. Itulah satu-satunya kata yang bisa menggambarkan kondisi tiga ibu dan anak itu. Saat itu, wajah Ibu Fatimah pucat pasi. Berdiri kaku seperti patung kayu. Mulutnya ternganga. Matanya melotot menatap tumpukan piring pecah. Di pintu ruang tamu, dua putri emas, Indah dan Maya, juga berdiri membeku. Kotak popcorn di tangan Maya jatuh ke tanah. Butiran jagung kuning keemasan berserakan di lantai. Mereka sepertinya tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Menantu yang pendiam. Menantu kampungan. Menantu yang selama ini pasrah. Inikah dia? Tidak. Menantu itu sudah mati. Sekarang hanya ada seorang wanita yang siap meratakan segalanya jika dipaksa sedikit saja lagi. Keheningan menyelimuti rumah. Berat dan menyesakan. Suara TV di ruang tamu masih nyaring dan tak senonoh. Tapi tak seorang pun peduli. Aku merapikan rambutku. Menatap lurus ke wajah ibu mertuaku. Suaraku dingin. Ibu benar. Menantu memang untuk melayani. Tapi piring-piringnya sudah pecah semua. Tidak ada lagi yang bisa dilayani. Mulai sekarang, putri emas ibu. Ibu sendiri yang melayani. Kengerian itu hanya berlangsung tepat 10 detik. Ketika kesadaran menarik tiga ibu dan anak Ibu Fatimah kembali dari syok. Sifat serakah dan berkuasa mereka mulai meledak. Melihat tumpukan piring mahal. Benda-benda yang selalu Ibu Fatimah pamerkan kepada kerabat setiap kali ada acara. Kini hanya menjadi tumpukan pecahan kerang bercampur sampah. Dia mulai menggila. Tapi dia belum sempat berteriak ketika kedua putri kesayangannya sudah bereaksi lebih dulu. Indah dan Maya. Dua putri emas yang hanya tahu makan enak dan berpakaian bagus. Merasa kasihan pada ibu mereka. Dan yang terpenting adalah marah karena dipermalukan oleh kakak ipar yang kampungan. Mereka penuh amarah. Membuang jauh-jauh penampilan angkuh mereka sehari-hari. Maya membanting remote TV ke lantai. Matanya yang tajam menatapku dengan membara. Indah mengertakkan gigi. Menyingsingkan lengan baju sutra mahalnya. Lalu mendongakkan kepala dan membentak. Ah! Dasar perempuan. Kampungan ini. Hari ini kamu makan hati harimau. Ya, kamu berani menghancurkan barang-barang di rumahku. Kamu kira setelah kamu hancurkan, aku akan membiarkanmu pergi begitu saja dari sini, Maya. Tutup gerbangnya. Hari ini kalau aku tidak menampar wajah perempuan sialan ini, aku bukan manusia, kata Indah. Mengandalkan jumlah 2 lawan 1. Mereka melompat-lompat seperti lintah kena kapur. Menyerbu dari ruang tamu ke halaman. Langkah kaki mereka menginjak-injak tumpukan piring pecah dengan suara gaduh. Mereka menyerbu ke arahku dengan kecepatan orang gila.
Kedua tangan mereka dengan kuku yang dicat merah menyala dan tajam, mengarah lurus ke depan, bersiap mencengkeram rambutku yang acak-acakan. "Kamu berani kurang ajar. Hajar saja dia sampai mati," Indah berteriak melengking. Aku berdiri diam. Tak repot-repot menghindar. Tamparan tadi telah mengambil rasa hormat terakhir dariku. Aku sudah mengepalkan tangan, siap bertarung. Meskipun wajahku akan tercabik-cabik. Aku bersumpah akan menyeret kedua orang ini ke dalam lumpur. Tapi kuku-kuku merah menyala itu belum sempat menyentuh sehelai rambutku ketika sesosok pria tinggi besar dari luar gerbang besi menyerbu masuk seperti anak panah. Itu adalah Dito, suamiku. Dia baru saja pulang dari suatu tempat. Melihat seluruh pemandangan yang hancur di halaman. Melihat ibunya menunjuk-nunjuk. Melihat istrinya dengan pipi merah, membekas 5 jari. Dan terutama melihat kedua adik perempuannya dengan gigi terkatup dan tangan mengayun menyerbu untuk mengeroyok istrinya. Mata Dito memerah. Dia tidak kehilangan sedetik pun untuk menganalisis benar atau salah. Juga tidak membuka mulut untuk mengucapkan sepatah kata pun nasihat yang tidak perlu seperti pria lemah lainnya. Dito segera berlari melompati tumpukan puing. Menyerbu langsung ke antara aku dan kedua adik perempuannya. Buk sebuah tendangan keras dengan kaki kanan dilayangkan. Ujung sepatu kulit Dito yang kokoh menendang tepat di sisi tubuh Indah saat dia baru saja mengulurkan tangan ke arahku. Kekuatan tendangan seorang pria yang sedang marah besar begitu kuat sehingga Indah terbang mundur seperti boneka yang putus tali. Dia menjerit pilu. Jatuh telentang. Punggungnya membentur keras lantai halaman yang berserakan air minyak dan sampah. Maya melihat kakaknya dipukul. Terhenti sesaat. Matanya penuh ketakutan. Tapi sifat ganas yang sudah mendarah daging membuatnya membuka mulut hendak memaki kakaknya. Belum sempat mengeluarkan suara. Dito sudah berbalik dan melayangkan tendangan kedua. Tendangan ini mengenai tepat di pinggul Maya. Aduh Maya kehilangan keseimbangan. Terhuyung-huyung mundur beberapa langkah lalu jatuh terguling-guling ke sudut dinding tempat tumpukan pecahan keramik tajam. Hanya dalam sekejap mata. Dua putri emas yang angkuh tadi kini tergeletak lemas di tanah. Indah memegangi sisi tubuhnya. Berguling-guling merintih di tengah genangan minyak. Gaun sutra mengkilapnya kini kotor penuh saus cabai dan kuah rebusan ayam basi. Maya lebih sengsara. Lengannya tergores pecahan keramik. Berdarah segar. Dia menangis histeris sambil melihat bekas darah di lengan putih mulusnya. Wajahnya pucat pasi seperti irisan daging rebus. Lapisan bedak dan lipstik yang tebal di wajah mereka kini luntur oleh air mata. Dan kengerian. Berubah menjadi penampilan menyedihkan dan lusuh yang tak terlukiskan. Pemandangan itu terjadi begitu cepat. Begitu brutal. Sehingga Ibu Fatimah yang berdiri di teras rumah benar-benar kehilangan akal. Melihat kedua putri kesayangannya. Dua putri kesayangannya dipukuli oleh putranya sendiri hingga terguling-guling di tanah. Ia seperti induk ayam yang menggila. Ia menjambak rambutnya. Melompat-lompat. Kedua tangannya memukul-mukul pahanya. Dengan keras. Berteriak-teriak dengan suara melengking yang memecah keheningan. Ya Tuhan! Bumi dan langit ya Tuhan. Leluhur. Lihatlah ini. Anak durhaka ini. Anak celaka ini. Kamu memukul adik-adikmu. Kamu demi istri miskinmu. Perempuan kampungan rendahan ini. Memukuli dua adik kandungmu. Siapa yang menderita sepertiku? Ya Tuhan. Aku membesarkanmu agar kamu membawa pulang perempuan sialan ini yang menyuruhmu membunuh ibu dan adik-adikmu. Dito. Dito Ibu Fatimah, meratap sambil menangis tanpa air mata. Terhuyung-huyung hendak berlari membantu kedua putrinya yang merintih di lantai. Tapi tatapan tajam dan marah, Dito membuatnya terhenti. Kakinya gemetar tidak berani melangkah lebih jauh. Suasana begitu mencekam sehingga hanya terdengar napas terengah-engah dari mereka yang tenggelam dalam kebencian. Mengabaikan teriakan pilu. Ratapan. Dan makian ibunya yang menusuk telinga. Dito dengan dingin mundur setengah langkah. Bahu lebarnya, seperti tembok kokoh yang menghalangi pandanganku.
menutupi sepenuhnya pandangan ke arah tiga ibu dan anak ibu Fatimah. Dia mengulurkan tangan besarnya yang kasar, mencengkeram erat pergelangan tanganku. Genggaman tangannya sangat erat, hangat, dan memberikan ketenangan yang aneh di tengah kekacauan. Dito menoleh ke arahku. Tatapannya menyentuh bekas merah bekas 5 jari di pipiku. Rahangnya mengeras. Urat-urat hijau menonjol jelas di pelipisnya, berdenyut-denyut. Tanpa perlu aku menjelaskan, dia cukup pintar untuk memahami dari mana tamparan itu berasal. Dia berbalik dengan cepat, menatap tajam Ibu Fatimah yang berdiri gemetar di ambang pintu. Lalu mengarahkan pandangan menghina ke arah kedua adik perempuannya yang merintih di tanah. Suasana tegang seperti senar biola. Semua makian Ibu Fatimah tiba-tiba tercekat di tenggorokan ketika berhadapan dengan tatapan peluru putranya. Dengan suara berat, mengucapkan setiap kata dengan jelas dan dingin hingga kejam. Dito berkata, setiap kata-katanya tidak berbeda dengan pukulan palu yang menghantam ilusi kesombongan keluarga ini. Dengar baik-baik. Ibu, istri itu dinikahi untuk dicintai, untuk dihormati, bukan untuk menjadi pembantu di rumah ini. Apalagi menjadi samsak untuk ibu dan kedua adik itu suka-suka memaki. Gatal tangan menampar. Selama ini saya sabar demi bakti. Tapi hari ini batas kesabaran saya sudah habis. Mulai sekarang, rumah siapa? Urus sendiri. Siapa yang punya masalah? Selesaikan sendiri. Dan ibu, ingat baik-baik perkataan ini. Jangan harap siapapun di rumah ini berani menyentuh istri saya sekali lagi. Siapa yang berani menyentuh, saya potong tangannya. Pernyataan itu tegas, tanpa sedikit pun toleransi atau kompromi. Setelah Dito selesai bicara, dia tidak sudi melihat wajah ibunya yang pucat pasi sedetik pun lagi. Dia menarik tanganku dengan kuat, menyeretku untuk berjalan. Kami menginjak pecahan piring yang berderak di bawah sepatu. Tak seorang pun menoleh ke belakang. Meskipun hanya sekejap mata, ketegasan Dito membuatku, meskipun hatiku bergejolak, merasa lega dan terbebas sepenuhnya. Sesampainya di gerbang, Dito membuka pintu mobil, mendorongku pelan ke kursi penumpang lalu membanting pintu. Dia memutari ke kursi pengemudi, menyalakan mesin. Suara mesin menderu pelan melalui kaca mobil yang tertutup rapat. Aku masih melihat bayangan ibu Fatimah bergegas keluar ke gerbang. Wajahnya meringis. Kedua tangannya mencakar udara tak terlihat. Mulutnya ternganga, mengeluarkan rentetan makian gila. Dia berteriak, "Sialan kalian ditabrak mobil di jalan, sialan kamu. Dasar wanita ular yang menghancurkan rumah tanggaku indah dan maya, juga sudah merangkak bangun." Memegangi perut dan tangan, menunjuk-nunjuk ke arah mobil dengan tatapan penuh kebencian. Tapi semua suara bising itu, semua wajah yang berkerut itu, tiba-tiba menjadi hening dan menghilang ketika mobil mulai berjalan. Dito menginjak gas. Ban mobil bergesekan dengan aspal, menghasilkan suara kering, membawa serta segumpal debu tipis, meninggalkan di belakang rumah itu, yang penuh dengan kekecewaan dan prasangka buruk. Di dalam ruang sempit mobil, keheningan menyelimuti. AC menghembuskan udara sejuk, mengusir bau amis minyak dan bau keringat masam dari tubuhku. Dito masih menggenggam erat tanganku yang diletakkan di tuas persneling. Tangan satunya memegang setir. Matanya menatap lurus ke depan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun maaf. Juga tidak menghibur. Tetapi keheningan itu adalah obat penenang yang manis. Meredakan pipiku yang bengkak kemerahan. Aku menyandarkan kepala ke jendela, melihat pepohonan di tepi jalan melintas. Hatiku terasa ringan. Sebuah napas panjang terhela dari dadaku. Sandiwara palsu tentang keluarga yang harmonis akhirnya berakhir. Tapi untuk mencapai akhir yang kacau balau ini, bukan hanya karena tamparan sore itu. Kekesalan itu telah terbangun dari cara mereka memperlakukan suami istri kami. Dari ketidakadilan yang terang-terangan,
Memeras tenaga kami. Dimulai sejak ayam jantan belum berkokok di pagi hari ini. Garis waktu dalam pikiranku seperti pita yang perlahan berputar mundur ke saat fajar menyingsing ketika kabut masih membasahi atap seng dingin di pasar induk. Berbeda dengan panas terik di sore hari. Pagi hari di Indonesia bagian utara pada awal musim kemarau selalu membawa dingin yang menusuk, meresap melalui setiap serat kain. Jarum jam menunjukkan tepat pukul 5.00 pagi. Ketika seluruh kota masih meringkuk dalam selimut hangat. Suami istri kami sudah harus berjuang melawan rasa kantuk. Bergegas menarik sepeda motor tua dan melaju keluar rumah. Hari ini adalah hari peringatan kematian ayah mertuaku. Pasar induk pukul 5.00 pagi adalah dunia yang sama sekali berbeda. Bejek, lembab, dan bau amis ikan dan udang. Bau apek sayuran yang membusuk. Lampu kuning redup tidak cukup menerangi wajah orang. Suara tawar-menawar yang riuh. Suara roda gerobak yang berderak. Suara babi menjerit melengking. Aku dan Dito. Kami berdua harus menyingsingkan celana. Melintasi genangan air hitam yang lengket dan kotor. Memeriksa setiap ikat sayuran. Membalik setiap ikan. Memilih setiap potongan daging terbaik untuk dibawa pulang dan dimasak. Ibu Fatimah berpesan dengan cermat. Hidangan peringatan kematian ayah harus mewah dan berlimpah. Bahan makanan harus segar bugar. Sama sekali tidak boleh membeli barang beku murah. Tapi yang ironis adalah dia memberiku tepat 1 juta rupiah untuk berbelanja kebutuhan 5 hidangan. Jika kurang menantu tertua harus menutupi. Dianggap sebagai bentuk bakti. Pukul 6.00 pagi. Kami dengan tergesa-gesa membawa lusinan tas besar dan kecil masuk ke halaman rumah Ibu Fatimah. Rumah 2 lantai yang megah itu masih terlelap dalam tidur. Tidak ada seorang pun yang keluar menyambut. Juga tidak ada tangan yang terulur membantu membawa barang-barang berat itu. Aku dan Dito masuk ke dapur sempit dan bobrok yang terletak di belakang rumah utama. Ruang dapur itu kecil. Gelap gulita. Tercium samar bau minyak goreng dan bau apek. Satu-satunya lampu neon berkedip-kedip kadang menyala kadang mati. Sejak saat itu, pertempuran sesungguhnya dimulai. Dito sibuk mencabut bulu 3 ekor ayam jantan muda yang besar-besar. Keringat bercucuran di dahinya yang sedikit menghitam. Dia memotong tulang-tulang dengan suara buk-buk yang berat. Pecahan tulang kecil bahkan mengenai lenganku dengan rasa sakit yang menusuk. Sementara aku, kedua tanganku terendam dalam baskom air dingin yang membeku selama berjam-jam untuk mencuci sayuran, membersihkan sisik ikan, mengiris daging, dan mencincang bawang. Bau asap jerami dari kompor kayu cadangan menusuk mataku hingga air mata tak tertahankan terus mengalir. Minyak goreng berdesis. Udara di dapur semakin sesak. Panas terik seperti tungku pembakaran. Waktu berlalu. Jarum jam bergeser ke pukul 7. Lalu 8. Lalu 9. Suara pisau dan talenan yang berderak. Suara tumis-tumisan yang berdesis tak henti-hentinya. Punggungku pegal linu. Kaku seperti balok kayu. Kedua tanganku keriput dan pucat karena terlalu lama terendam air. Namun, kelelahan fisik itu belum seberapa dibandingkan dengan perasaan jengkel yang meluap. Setiap kali aku melirik melalui jendela dapur, ke arah kamar tidur yang tertutup rapat di lantai 2. Itu adalah kamar Indah dan Maya. Matahari sudah tinggi di cakrawala. Sinarnya langsung menembus halaman keramik yang berlumut. Di dalam kamar itu, suara unit AC masih berdengung pelan. Mengeluarkan suara yang monoton dan santai. Kedua adik iparku, 2 putri emas, Ibu Fatimah, masih tidur nyenyak. Mereka sama sekali tidak peduli bahwa di dapur, kakak laki-laki dan kakak ipar mereka berkeringat deras. Berjuang dengan tumpukan minyak kotor untuk menyiapkan sesajen bagi ayah kandung mereka sendiri. Aku menyeka keringat yang mengalir di daguku. Melihat Dito. Dia sedang menyendok buih dari kuah kaldu. Kaos oblongnya yang usang di punggung sudah basah kuyup. Menempel erat di kulit. Melihatku menatap. Dia hanya tersenyum sedih. Senyum
Pasrah bercampur kepahitan. Ketidakadilan di rumah ini begitu jelas dan terang-terangan sehingga orang menganggapnya sebagai hal yang wajar. Suamiku dan aku adalah sapi perah. Pekerja tanpa upah. Sementara mereka adalah orang-orang yang dilahirkan hanya untuk duduk di meja utama. Menunggu makanan jatuh ke mulut. Dan ketidakadilan itu semakin ditoleransi secara terbuka. Semakin terang-terangan ketika jarum jam bergerak melewati angka 11 siang. Saat kedua, putri itu mulai bangun. Membuka pintu dan keluar dengan penampilan yang tak bisa kutelan. Jarum jam di dinding yang berjamur terus bergerak menuju pukul 11.30 siang. Dapur beratap seng semen saat ini tidak ubahnya seperti tungku panas yang membara. Uap panas dari beberapa panci rebusan ayam. Panci sayur nangka dengan tulang iga babi mengepul. Bercampur dengan bau amis darah rebus dan lemak babi yang digoreng. Menciptakan udara yang pekat. Sesak hingga bernapas pun terasa. Berat di dada. Aku berdiri di depan baskom pencuci sayur. Kedua tanganku sudah pucat dan keriput karena terlalu lama terendam air. Punggung bajuku basah kuyup. Menempel erat di kulitku. Tetesan keringat asin mengalir dari dahi ke sudut mataku yang pedih. Tepat saat itu. Dari arah tangga di lantai atas terdengar suara langkah sepatu hak tinggi yang menghentak lantai keramik. Bau parfum yang menyengat menyeruak hingga ke dapur. Mengalahkan bau bawang putih. Indah dan Maya berjalan santai turun. Kedua putri Ibu Fatimah itu baru bangun tidur. Tetapi sudah sempat memoles wajah mereka dengan bedak tebal. Bibir beroles lipstik merah menyala. Mereka mengenakan gaun sutra tali dua dengan belahan tinggi yang ketat membalut tubuh. Berkilauan mutiara. Memamerkan kulit seperti akan pergi ke pesta dansa. Padahal ini adalah hari peringatan kematian di rumah. Maya masuk ke pintu dapur. Sedikit mengernyitkan hidung. Menggunakan tangan. Dengan kuku runcing berwarna merah menyala mengibas-ibas di depan wajahnya. Mengeluarkan suara cengeng. Bau apa ini? Menjijikan sekali kakak bunga membuat minyak berceceran di lantai. Nanti terpeleset mati. Low. Indah berjalan di belakang. Dengan santai mengambil sepotong sosis babi yang baru saja kuiris dan letakkan di piring. Melemparkannya ke mulut dan mengunyahnya dengan gemeratak. Dia melirikku lalu berkata dengan nada kasar. Kakak. Cepatlah. Sudah. Siang begini kok masih saja repot dengan masakan. Kami sudah lapar sekali ini. Rasa sesak naik sampai ke tenggorokanku. Aku berhenti. Mengangkat wajahku menatap kedua adik iparku yang sehat. Santai. Berdiri berlagak di depanku. Aku berusaha menahan amarah. Berkata dengan suara lelah tapi jelas. Kalian berdua, cuci tangan dulu. Lalu bantu kakak bawa nampan-nampan hidangan ke atas. Kakak dan Kak Dito sudah bekerja dari jam 5 pagi sampai sekarang. Sudah kelelahan. Masih ada beberapa panci masakan lagi yang belum disendok. Kalian berdua bantu kakak. Ya. Setelah aku selesai bicara, Indah melotot. Mengangkat kedua tangannya dengan kuku palsu berhias berlian yang berkilauan di depan wajahnya. Menjawab dengan tajam. Kakak ini gila. Ya, kakak lihat kuku yang baru kupasang kemarin. Habis 800.000 rupiah loh. Kalau bawa nampan nanti minyaknya nempel. Kuku emak rusak. Kakak ganti. Teramga. Lagi pula. Gaun sutra yang kupakai ini kalau kena bau. Terasi bagaimana mencucinya. Urusan dapur itu urusan kakak dan abang. Ibu sudah serahkan. Jadi kakak kerjakan saja. Jangan menyuruh-nyuruh kami. Belum sempat aku membantah alasan tidak tahu malu itu. Ibu Fatimah dari luar halaman sudah menyerbu masuk seperti badai. Dia baru saja selesai menata bunga di meja sesajen. Di tangannya masih memegang gunting pangkas yang tajam. Melihatku sedang berdebat dengan kedua putri kesayangannya. Wajahnya langsung gelap. Matanya yang menyipit penuh kejahatan. Kamu berani apa? Dasar perempuan Ibu Fatimah menunjuk gunting itu lurus ke wajahku. Suaranya yang melengking dan kasar bergema di seluruh ruangan sempit. Kamu mau jadi nyonya besar di rumah ini? Ya.
Berani menyuruh-nyuruh anakku. Lihatlah statusmu. Sendok kayu mau masuk ke meja makan. Orang tuamu di kampung kerja di sawah. Kamu kerja jadi buruh. Kamu beruntung sekali baru bisa mendapatkan Dito suamiku yang punya rumah di kota. Aku membawamu ke sini bukan untukmu duduk santai makan enak. Dia mendongakkan kepala. Menarik Indah dan Maya ke belakangnya seperti induk ayam melindungi anaknya. Lalu melanjutkan omelannya. Dengar baik-baik. Urusan rumah. Urusan dapur. Hidangan acara peringatan kematian itu adalah hal yang wajar kamu lakukan. Menantu harus melayani keluarga suami. Sedangkan mereka berdua. Mereka itu putri emasku. Aku melahirkan mereka agar mereka bisa hidup senang. Di rumah ini. Aku membiarkan mereka makan enak dan berpakaian bagus. Tidak perlu menyentuh apapun. Nanti kalau sudah menikah, mereka akan menjadi bagian dari keluarga orang lain. Saat itu mereka akan melayani keluarga orang lain. Hidup sebagai wanita di perantauan sudah cukup menderita. Jadi di rumah ini, selama belum menikah, jangan harap kamu bisa menyentuh sehelai rambut pun dari mereka. Indah dan Maya berdiri bersembunyi di belakang ibu mereka. Sedikit melirik satu sama lain sambil menyeringai. Mata mereka penuh kemenangan. Mereka mendongakkan kepala melihatku seperti melihat seorang pembantu yang rendah. Kata putri emas yang keluar dari mulut ibu mertuaku terdengar menyindir dan pahit hingga membuat mual. Emas dan naga apa itu? Dasar pemalas. Egois. Tidak berpendidikan. Tapi saat itu aku memilih untuk menunduk. Aku menggigit bibirku sampai berdarah. Memalingkan muka. Terus menyendok irisan nangka panas ke mangkuk. Kesabaran. Bodohku selama 3 tahun ini telah memupuk ketidakberdayaan mereka. Pagi yang mencekik dengan kata-kata hinaan yang kejam itu sedikit demi sedikit telah menumpuk bahan peledak dalam hatiku. Hingga sore di hari yang sama. Ketika harus duduk di depan 5 nampan piring kotor yang menumpuk. Tamparan Ibu Fatimah secara resmi memicu ledakan yang tak dapat dihindari. Hidangan-hidangan disajikan. Tamu-tamu selesai makan lalu dibersihkan. Kata-kata pujian basa-basi dari kerabat tentang keahlian memasakku. Dan tentu saja Ibu Fatimah selalu mengambil alih pujian atas pengelolaan rumah tangga. Dan kemudian setelah tamu-tamu terakhir pergi, insiden penghancuran piring yang menggemparkan di sore hari itu meledak sebagai keniscayaan. Mobil suamiku melaju di malam yang semakin gelap, membawa kami meninggalkan neraka dunia yang penuh dengan lemak dan air mata itu. Jarak 15 km dari rumah ibu mertua ke rumah pribadi kami. Belum pernah aku merasa sepanjang dan seindah itu. Rumah suamiku dan aku terletak di gang sempit di pinggir kota. Terpisah sepenuhnya dari hiruk-pikuk. Ketika pintu garasi besi tertutup rapat, barulah aku berani meregangkan bahuku yang lelah. Saat itu sudah pukul 10 malam. Aku baru selesai mandi. Mengenakan baju tidur tipis. Duduk di tepi ranjang. Menempelkan es batu yang dibungkus handuk dingin ke pipi kiriku yang masih bengkak kemerahan. Dito duduk termenung di sofa di ruang tamu. Menghisap rokok terus-menerus. Asap rokok yang samar menyembunyikan wajahnya yang tegas. Tapi aku tahu kemarahan dalam dirinya belum padam. Ruangan begitu hening sehingga aku bisa mendengar suara cicak berdecak di langit-langit. Aku kira malam ini akan berakhir. Tidur nyenyak akan mengakhiri hari yang mengerikan ini. Tapi aku salah. Orang jahat tidak pernah tahu batas dan orang yang terbiasa semena-mena, apalagi tidak akan menyerah. Gedebuk, gedebuk. Gedebuk suara gebukan keras di pintu besi tiba-tiba memecah keheningan malam di lingkungan itu. Disertai dengan gonggongan anjing yang gaduh dan teriakan melengking yang tak salah lagi. Dito. Bunga kalian buka pintunya untukku. Buka pintunya sekarang. Dasar perempuan lancang kalian habis memukuli orang lalu mau sembunyi. Ya kalau berani. Tunjukkan wajahmu di sini. Aku terkejut. Es batu di tanganku jatuh ke pangkuanku. Di ruang tamu. Dito melompat bangkit seperti pegas. Menyapu rokok yang menyala separuh ke asbak. Dia melangkah panjang ke arah pintu.
Matanya tajam memancarkan kemarahan yang luar biasa. Aku pun buru-buru memakai jaket tipis. Berlari mengikuti di belakangnya. Melalui celah pintu lipat besi. Di bawah cahaya lampu jalan yang kuning redup. Pemandangan kacau balau muncul. Ibu Fatimah, Indah, dan Maya entah sejak kapan sudah memanggil taksi dan menempuh jarak 15 km hingga ke depan rumahku untuk membuat keributan. Mereka benar-benar mengabaikan fakta bahwa sekarang sudah tengah malam. Mengabaikan fakta bahwa lingkungan sedang terlelap. Berdeham ketidakberdayaan tiga ibu dan anak itu benar-benar membuat orang bergidik. Indah dan Maya sengaja tidak mau berganti pakaian. Mereka masih mengenakan gaun sutra yang kotor penuh saus cabai, minyak, dan debu dari saat mereka jatuh terguling di halaman. Maya bahkan melilitkan perban putih tebal di lengannya yang tergores. Darah. Melebih-lebihkan luka itu 10 kali lipat untuk dijadikan alat sandiwara. Indah memegangi sisi tubuhnya. Meringis kesakitan. Membungkuk seolah-olah tulang rusuknya akan patah. Ibu Fatimah sendiri memainkan peran terbaik. Dia tidak lagi berdiri memukuli pintu, melainkan duduk bersimpuh di lantai semen di depan gerbang. Kedua kakinya lurus ke depan. Kedua tangannya memukuli jalan dengan keras. Mulutnya tak henti-hentinya mengeluarkan kata-kata. Ratapan klasik dari wanita-wanita tidak terpelajar di Indonesia bagian utara. Aduh. Orang-orang aduh. Tetangga-tetangga. Bangunlah dan lihat ini anak durhaka ini. Dia mengikuti kata-kata istrinya. Dia memukuli ibu dan adik-adiknya dengan kejam seperti ini. Aduh. Tuhan, kedua putriku ini sendirian. Dipukuli oleh kakak kandungnya sampai hampir cacat seumur hidup hanya karena berani membela ibu. Menantu lancang menghancurkan meja sesajen leluhur. Mengusir ibu. Mertua. Dasar pembunuh. Dasar orang celaka. Buka pintu dan bayar nyawa anakku. Teriakannya bergema puluhan meter. Lampu-lampu tiba-tiba dari rumah tetangga di sekitar mulai menyala terang. Jendela-jendela terbuka sedikit. Kepala-kepala penasaran mengintip. Berbisik-bisik. Bagi orang Indonesia bagian utara, didatangi keluarga suami di tengah malam untuk dimaki-maki adalah aib yang luar biasa. Ibu Fatimah tahu betul itu. Dia ingin menggunakan tekanan opini publik. Ingin mempermalukan kami. Ingin memaksa suami istri kami untuk malu dan berlutut meminta maaf. Memohon pengampunannya. Tapi dia tidak tahu bahwa trik ratapan itu hari ini telah bertemu dengan batu karang yang paling kejam dan dingin. Dito membuka gerbang besi yang berderit kering. Tapi dia tidak membukanya lebar-lebar. Hanya setengah lalu berdiri menghalangi tepat di tengah jalan seperti dewa penjaga pintu. Bersikeras tidak membiarkan satupun dari tiga ibu dan anak ibu Fatimah melangkah masuk ke rumah, meskipun hanya setengah langkah. Aku berdiri tepat di belakangnya. Menyilangkan tangan di dada. Menatap dingin ke arah orang-orang yang sedang berakting di jalan. Melihat pintu terbuka, Ibu Fatimah seperti menemukan emas. Dia bangkit dengan susah payah. Menunjuk jari yang kasar ke wajah Dito. Ludah berhamburan. Ah, kalian akhirnya menunjukkan wajah kalian. Ya Dito. Lihat apa yang kalian lakukan pada kedua adikmu ini. Kamu terbutakan. Kamu menempatkan istrimu yang miskin dan rendah itu di atas. Hari ini. 1. Kamu harus menyuruh perempuan lancang itu berlutut meminta maaf kepadaku dan kedua adikmu. 2. Aku akan membuat seluruh lingkungan ini tahu wajah asli suami istri kalian. Agar kalian malu dan tidak bisa mengangkat kepala lagi seumur hidup. Dito berdiri diam seperti patung batu. Matanya tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Hanya rasa dingin yang luar biasa. Dia berkata, dengan suara rendah, tajam seperti pisau. Ibu datang ke sini tengah malam hanya untuk memainkan drama konyol ini. Sikap Dito yang acuh tak acuh seperti menuangkan minyak ke dalam api. Indah yang sedang berpura-pura kesakitan langsung melompat sambil berteriak nyaring. Siapa bilang abang berdrama? Abang menendang saya sampai memar di sisi tubuh. Menendang Maya sampai sobek kulitnya dan berdarah di tangan, pakaian dan gaun sutra branded kami rusak semua hari ini. 1.
Perempuan itu harus bersujud meminta maaf. 2. Abang harus mengganti kerugian kami. Kalau tidak, saya akan panggil polisi untuk menangkap kalian karena tindakan kekerasan aku, yang berdiri di belakang mendengarnya sampai tertawa geli. Dasar segerombolan pemalas. Serakah. Dan overpede. Dito tetap tidak sudi melirik Indah sedikit pun. Dia menatap lurus ke arah Ibu Fatimah. Jadi, sebenarnya ibu mau apa, cepat katakan lalu pergi. Saya tidak punya waktu untuk berdebat dengan orang-orang tidak berpendidikan. Ibu Fatimah melihat Dito tampak menyerah. Menurut dugaannya. Lalu mendongakkan kepala. Berkata dengan nada kemenangan yang jelas. Kamu ganti rugi medan perang siang ini untukku. 5 set piring keramik mewah. Batang yang kubeli puluhan juta. Ditambah biaya rumah sakit untuk pemeriksaan. Biaya salep. Biaya kerugian, kecantikan, dan mental kedua putriku. Kamu berikan 50 juta. Aku anggap impas. Kalau tidak ada uang, suruh istrimu berlutut dan membungkuk 3 kali. Aku akan maafkan. 50 juta. Aku sedikit menyeringai. 5 set piring itu adalah keramik biasa yang dibeli di pasar induk. Harganya murah. Tidak sampai 2 juta rupiah. Luka di tangan Maya mungkin cukup dengan sebotol alkohol merah seharga 10.000 rupiah dan dioles 3 hari sembuh. Tapi dia berani membuka mulut menuntut 50 juta rupiah untuk ganti rugi kecantikan. Memang benar. Inti masalahnya bukan karena kasihan pada anak, melainkan aksi pemerasan yang terang-terangan dan kotor dari orang-orang yang menganggap uang adalah nyawa. Dito tidak marah. Puncak kemarahan bukanlah teriakan, melainkan keheningan yang menyeramkan. Dia perlahan menyelipkan tangan ke saku celana belakang. Mengeluarkan dompet kulit coklat. Gerakannya lambat. Acuh tak acuh di hadapan 4 mata yang menyala-nyala karena keserakahan ibu dan kedua adik perempuannya. Dito membuka dompet. Jari-jarinya yang kasar dengan cekatan mengeluarkan segepok uang polimer pecahan 500.000 rupiah yang masih baru. Dia menghitung 1 lembar. 2 lembar. 10 lembar. Tepat 5 juta rupiah. Cahaya calan memantulkan cahaya kuning redup ke segepok uang di tangan Dito. Indah dan Maya menatap lekat-lekat lembaran polimer hijau muda itu. Menelan ludah. Ibu Fatimah pun terdiam. Lehernya memendek menunggu. Lalu alih-alih menyerahkan uang itu dengan hormat, Dito mengangkat segepok uang itu. Sejajar dengan wajahnya. Matanya penuh dengan penghinaan yang luar biasa. Dia melepaskan tangannya. Srek. 10 lembar uang 500.000 rupiah berjatuhan melalui celah gerbang besi. Melayang-layang di angin malam, lalu berserakan di lantai semen yang kotor. Penuh debu dan sampah di depan trotoar. Aksi melempar uang yang dingin dan kejam seperti melempar sisa tulang untuk anjing liar yang kelaparan. 3 ibu dan anak Ibu Fatimah terkesiap. Mata mereka melotot melihat lembaran uang yang berserakan di kaki mereka. Dito menyilangkan tangan. Suaranya yang dingin tanpa sedikit pun kehangatan berkata, menancap langsung ke harga diri mereka yang rapuh. Ini 5 juta rupiah untuk mengganti piring-piring murah ibu dan untuk membeli obat merah untuk kedua adik itu. Nilai kalian di mata saya hanya sebesar itu. Penghinaan dari cara Dito membuang uang membuat Ibu Fatimah terdiam kaku selama beberapa detik. Meskipun keserakahan berteriak-teriak di dalam hatinya ingin segera membungkuk mengambil uang itu. Namun sedikit harga diri murahan di depan tetangga sekitar membuatnya harus berusaha keras menahan diri. Dia menghentakkan kakinya dengan keras. Menunjuk ke wajah Dito sambil memaki. Dasar bajingan. Kamu menghinaku. Ya 5 juta rupiahmu sebesar roda sapi. Ya? Kamu kira ibumu dan kedua adikmu haus akan recehanmu sampai kamu membuangnya ke tanah seperti memberi makan anjing. Hah, pergi sana. Aku tidak butuh dia. Berteriak. Tapi matanya tidak pernah lepas dari lembaran 500.000 yang tergeletak di lantai semen. Indah dan Maya pun gelisah. Kaki mereka terus bergerak-gerak ingin membungkuk. Tapi karena ibu mereka sedang berteriak, mereka terpaksa mengertakkan gigi dan diam.
Dito tertawa. Tawa pahit yang sangat menghina. Dia menatap lurus ke mata ketiga orang itu. Suaranya yang berat bergema seperti vonis terakhir. Tajam dan kejam. Memutuskan semua ikatan darah yang busuk. Tidak butuh bagus. Kalau begitu biar saya jelaskan. Selama ini, karena memikirkan ikatan darah, setiap bulan saya masih memberikan 2,3 juta kepada mereka untuk uang saku dan membeli pakaian. Mulai sekarang, meskipun hanya 1 sen, 1 rupiah pun tidak akan saya berikan lagi. Jangan harap bisa mendapatkan uang lagi dari saya. Sudah dewasa. Punya tangan dan kaki lengkap. Kalau mau punya uang untuk makan enak dan berpakaian bagus, ya kerja sendiri. Dia melirik Indah dan Maya. Kedua wajah yang beroles bedak teup saat ini sudah mulai pucat pasi karena ketakutan mendengar kabar bahwa uang saku mereka akan dipotong. Dito mengucapkan setiap kata dengan nada mengancam yang keluar dari tulang sumsum. Dan kalian berdua, kalau pintar, pergilah dari pandangan saya. Kalau masih berani menunjukkan wajah tikus kalian untuk membuat keributan di rumah saya sekali lagi, saya bersumpah akan meninju mulut kalian berdua sampai pecah. Tidak peduli kalian saudara atau bukan. Sudah jelas kemarahan ganas dari pria tinggi besar itu menekan suasana sehingga kedua putri emas itu meringkuk ketakutan. Tidak berani membantah sepatah kata pun. Akhirnya Dito mengalihkan pandangannya ke wajah Ibu Fatimah yang penuh tantangan palsu. Dia menyilangkan tangan di belakang punggung. Berkata terus terang di hadapan ibu mertuanya. Ibu bangga dengan cara ibu memanjakan anak-anak ibu yang bodoh. Bukan ibu terus membiarkan mereka malas dan menumpang hidup. Berfantasi menjadi putri. Saya beritahu ibu. Putri emas yang dibangun di atas keegoisan. Menginjak-injak orang lain. Cepat atau lambat pasti akan membusuk. Perlakuan pilih kasih. Memanjakan yang buta ini pasti akan membuat ibu membayar harga yang sangat mahal. Sampai saat itu, meskipun ibu berlutut memohon, saya tidak akan pernah mengulurkan tangan untuk menolong ibu. Ingat baik-baik, kata-kata tajam, seperti pisau bedah, mengungkapkan seluruh borok di rumah itu. Ibu Fatimah setelah mendengarnya sama sekali tidak merasa bersalah atau menyesal. Sifat keras kepala dan angkuh dari orang yang berpikiran sempit membuatnya tetap cuek mendongakkan kepala ke langit. Mencaci maki dengan suara melengking. "Ah, kamu mengutuk ibumu. Ya dasar anak durhaka. Aku tidak butuh kamu menolong Indah dan Maya anakku cantik dan berbudi. Nanti mereka akan menikah dengan pengusaha kaya. Naik mobil mewah miliaran. Mereka akan memakaikan perhiasan emas padaku. Saat itu, kamu dan istrimu yang miskin dan rendah itu jangan harap datang mengemis kepadaku." Dengar Dito tidak sudi menanggapi hayalan gila itu. Dia mundur selangkah. Dengan dingin menutup pintu. Brak pintu besi yang berat tertutup rapat dengan tegas. Memutus sepenuhnya suara bising di luar. Mengurung kebencian kotor mereka di jalanan. Melalui lubang ventilasi kecil di pintu. Aku berdiri di dalam rumah mengamati dengan tenang. Skenario angkuh mereka langsung runtuh ketika pintu tertutup. Begitu melihat Dito berbalik, tak lagi peduli pada pandangan tetangga. 3 ibu dan anak Ibu Fatimah membuang semua harga diri yang baru saja mereka ajarkan. Indah dan Maya buru-buru membungkuk. Berlomba-lomba memungut setiap lembar uang 500.000 yang berserakan di tanah kotor. Ibu Fatimah pun ikut membungkuk memungut. Tangannya menggenggam erat beberapa lembar uang. Kertas polima. Buru-buru memasukkannya ke dalam tas. Setelah memungut tepat 5 juta rupiah, 3 ibu dan anak itu melirik ketakutan. Mundur cepat ke taksi yang sudah menunggu di ujung gang. Wajah mereka pucat pasi melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Sebuah adegan akhir yang tidak bisa lebih menyedihkan dan hina. Setelah malam keributan itu, batas antara suami istri saya dan keluarga suami secara resmi ditarik garis putih terang. Memutuskan hubungan sepenuhnya. Kami tidak pulang mengunjungi, tidak menelepon. Hidup tiba-tiba terasa ringan dan damai secara aneh. Namun dunia luar tidak setenang itu.
Kisah-kisah desas-desus tentang 3 ibu dan anak Ibu Fatimah tetap rutin sampai ke telingaku melalui tetangga-tetangga yang suka bergosip di kampung. Seperti drama yang semakin dibuat-buat dan menggelikan. Tindakan Dito memutus semua tunjangan bulanan adalah pukulan telak bagi gaya hidup parasit Indah dan Maya. Kebiasaan membeli kosmetik mahal, memasang kuku mewah, pergi ke kafe dan toko teh susu mewah setiap hari tiba-tiba terhenti. Indah, putri sulung putri emas yang tahun ini berusia 24 tahun. Tetapi belum pernah sehari pun bersentuhan dengan kerasnya hidup. Kini dihadapkan pada kenyataan harus mencari uang sendiri. Tapi bagaimana mungkin seseorang yang memiliki ilusi kekuatan, angkuh hingga buta, mau bekerja di pabrik sebagai buruh dengan gaji 6,7 juta? Bagaimana mungkin dia mau merendahkan diri menjadi pramuniaga atau pelayan yang disuruh-suruh orang Indah merendahkan pekerjaan-pekerjaan yang menguras keringat itu? Baginya, kecantikannya yang diakui sendiri adalah senjata pamungkas. Aset yang harus ditukar dengan miliaran rupiah. Mobil mewah. Dan tas branded. Jadi, daripada mencari pekerjaan yang layak, Indah menghabiskan sisa uang terakhir yang ibunya keruk untuk membeli gaun-gaun yang lebih terbuka. Membeli parfum yang lebih menyengat. Dia mulai berkeliling di bar, hotel mewah, dan lapangan golf dengan satu-satunya tujuan mencari tambang emas atau, secara terus terang, menjebak pengusaha kaya. Dan langit tidak mengecewakan. Atau lebih tepatnya, jodoh tak akan kemana. Dia menarik perhatian seorang pria yang seumuran dengan pamannya. Pria itu adalah seorang kontraktor bangunan. Botak mengkilap, perut buncit, lehernya dihiasi kalung emas sebesar ibu jari. Tangannya selalu menggenggam kunci mobil mewah yang mahal. Hanya setelah beberapa minggu berkencan, Indah berubah total. Dia muncul di kampung dengan penampilan angkuh dan mendongak ke langit. Pergelangan tangannya berkilauan jam tangan branded. Bahunya menyandang tas mahal. Meskipun tidak ada yang tahu apakah itu asli atau tiruan kelas 1 dari Tiongkok. Setiap kali pulang, dia tidak lagi naik taksi, melainkan diantar oleh pengusaha kaya itu dengan mobil mengkilap hingga ke ujung gang. Dia turun dari mobil, mendorong kacamata hitam besarnya ke atas kepala. Hak sepatunya berbunyi kop-kop. Bahkan tidak sudi menyapa tetangga di sekitar. Melihat putri sulungnya berhasil menangkap seorang hiu kaya, Ibu Fatimah tidak hanya tidak merasa malu ketika putrinya berkencan dengan pria tua bangka dengan latar belakang yang meragukan. Tetapi dia bahkan sangat bangga. Dia menganggap itu sebagai bukti paling kuat untuk filosofi putri emasnya. Setiap pagi pergi ke pasar, Ibu Fatimah mengenakan baju kurung sutra mengkilap, membawa tas belanja, berkeliling dari toko daging ke toko ikan, membusungkan dada dan menyombongkan diri dengan suara nyaring. Oh, Indah anakku akan menikah dengan pengusaha kaya suaminya. Liu, direktur perusahaan yang mobilnya miliaran. Dia membelikan tas puluhan juta yang setara dengan penghasilan setahun para buruh rendahan. Begitulah, punya anak perempuan seperti itu baru sepadan dengan usaha melahirkan. Baru membuat orang tua bangga. Daripada yang matanya buta seperti Dito yang membawa pulang perempuan kampungan miskin sebagai istri. Sekarang hidupnya bersembunyi di sudut mana. Tidak punya kesempatan untuk membawa tas anak perempuanku. Kata-kata Ibu Fatimah yang menusuk dan menyindir sampai ke telingaku. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Senyum iba atas kebodohan dan kekerdilan seorang wanita yang dibutakan oleh uang. Menjadi simpanan. Menjual diri untuk mencari nafkah. Tetapi mengira dirinya adalah seorang ratu yang berada di puncak kemuliaan. Ibu Fatimah bodoh. Indah buta. Mereka hanya melihat cahaya berkilauan dari batangan emas di tanah. Tanpa menyadari bahwa jurang hitam yang dalam dari para istri sah yang memiliki pengaruh telah diam-diam memasang jaring. Menunggu hari untuk menarik putri emas itu ke bawah untuk dipatahkan. Dihancurkan menjadi debu. Di dunia ini, mereka yang suka mengambil jalan pintas untuk mendapatkan buah manis sering melupakan satu kebenaran. Di bawah bunga-bunga yang mekar indah bukanlah permadani beludru.
melainkan jurang yang dipenuhi duri tajam. Indah adalah ngengat yang seperti itu. Dia mengira kecantikan yang dipoles dengan beberapa lapisan bedak murahan, beberapa godaan genit di barbar murahan sudah cukup untuk membuatnya duduk angkuh di atas kepala orang lain. Dia berpegangan pada pengusaha kaya perut buncit. Botak itu seperti berpegangan pada pelampung emas murni. Yakin bahwa mulai sekarang hidupnya akan selamanya memasuki babak baru. Bangkit dari lumpur dan bersinar terang. Namun, kehidupan tidak semudah sepotong kue yang disuapkan ke mulut. Pengusaha kaya yang Indah layani siang dan malam. Memanggil dengan patuh. Memohon dibelikan tas hingga sepeda motor mewah itu. Sebenarnya bukan bujangan atau duda yang bisa dia manipulasi dengan bebas. Pria itu sudah punya keluarga lengkap. Dan hal paling mengerikan yang Indah maupun Ibu Fatimah sama sekali tidak tahu adalah istri pria itu bukanlah wanita biasa yang pasrah, yang setiap hari di rumah memasak menunggu suami. Istrinya adalah Ibu Karina, seorang wanita terkenal di dunia bisnis properti. Konon, kekayaan ratusan miliar yang suaminya pamerkan dengan menghamburkan uang untuk wanita simpanan itu, sebenarnya 80% berasal dari warisan keluarga Ibu Karina. Ibu Karina tidak hanya menguasai uang dan kekuasaan, tetapi juga memiliki jaringan hubungan sosial yang kompleks. Para preman kelas kakap siap melakukan apa saja terhadap siapapun yang berani mengganggu singa betina. Bagaimana mungkin seorang wanita cerdas dan berpengaruh seperti Ibu Karina tidak menyadari bau parfum yang menempel di kerah baju suaminya? Bagaimana mungkin dia mengabaikan miliaran rupiah yang tiba-tiba hilang dari rekening perusahaan? Dia telah diam-diam menyuruh orang untuk mengawasi suaminya yang suka main perempuan selama berbulan-bulan. Setiap gerak-gerik Indah, mulai dari spa mana yang dia kunjungi, restoran apa yang dia makan, bagaimana dia berlagak genit, semuanya direkam oleh detektif swasta dengan jelas seperti siang hari. Disusun menjadi berkas tebal yang rapi di meja kerja istri sah itu. Ibu Karina tidak repot-repot melabrak dengan gaya barbar. Tidak repot-repot mengirim pesan makian, atau mengancam. Harimau sejati tidak akan mengaum sebagai peringatan. Ia hanya diam tersembunyi dalam kegelapan, menunggu mangsa gemuk memanjat puncak kepuasan lalu melancarkan serangan mematikan. Dan malam yang naas itu pun tiba. Itu terjadi di sebuah hotel mewah paling bergengsi di kota. Tempat karpet beludru merah terhampar di sepanjang koridor dan lampu gantung kristal berkilauan seperti istana. Indah melangkah genit memasuki kamar VIP bersama kekasihnya yang seumuran ayahnya. Kamar itu dipenuhi aroma minyak esensial mawar yang memikat. Lampu kuning redup menyinari tempat tidur, king size berwarna putih bersih. Indah berbaring santai. Tangannya mengangkat segelas anggur merah yang beriak. Mulutnya tersenyum genit. Manja meminta pengusaha kaya itu membelikannya sepeda motor SH baru minggu depan. Dia sedang menikmati sepenuhnya ilusi sebagai putri emas yang dimanjakan. Dia sedang tenggelam dalam kekuatan ilusi yang dibawa oleh uang kotor. Namun, ketika gelas anggur merah di tangannya belum sempat menyentuh bibir, ketika kekasihnya baru saja melepaskan kemejanya dan melemparkannya ke karpet, sebuah suara dentuman keras yang mengerikan mengejutkan. Brak pintu kayu ek tebal kamar VIP didobrak dengan kekuatan begitu besar hingga engselnya lepas, membentur dinding di dalam. Suara kering itu benar-benar merobek suasana romantis yang remang-remang dari pasangan selingkuh itu. Indah terkejut. Gelas anggur merah di tangannya jatuh pecah ke lantai. Cairan merah gelap berserakan di kasur putih bersih seperti pertanda kematian. Dia panik. Buru-buru meraih selimut tipis menutupi tubuhnya yang setengah telanjang. Matanya terbuka lebar. Pupilnya mengecil karena ketakutan. Dari luar koridor, cahaya putih dingin memancar, membentuk bayangan sekelompok orang yang melangkah masuk dengan cepat. Di depan adalah Ibu Karina. Dia mengenakan setelan blazer hitam pekat, potongan rapi. Wajahnya dingin, tanpa sedikit pun emosi. Matanya dirias tebal, tajam seperti dua pisau bedah. Menatap lurus ke tubuh Indah yang gemetar di tempat tidur.
Berjalan tepat di belakang Ibu Karina adalah 6 pria berwajah seram. Otot-ototnya kekar penuh tato di kedua lengan. Mereka berpakaian preman. Tangan mereka menggenggam tongkat baseball aluminium yang berkilauan. Aura mereka yang menekan memancarkan niat membunuh. Mengubah kamar hotel mewah itu seketika menjadi rumah jagal yang mencekik tanpa jalan keluar. Kalian siapa beraninya masuk ke sini? Kalian tahu ini tempat apa? Indah mundur ke sudut tempat tidur. Suaranya terbata-bata gemetar. Kesombongan sehari-harinya telah lenyap sama sekali. Yang tersisa hanya rasa takut seekor ayam betina yang terpojok. Pengusaha kaya di sampingnya wajahnya pucat pasi. Tidak ada setitik darah pun. Begitu melihat istrinya, berdiri tegak di pintu. Kaki pria itu lemas seperti agar-agar. Tidak bisa berdiri tegak maupun duduk. Penampilan angkuh yang menghamburkan uang untuk wanita simpanan tadi telah hilang. Digantikan dengan ekspresi anjing yang ketakutan pada majikannya. Ibu Karina tidak sudi menjawab pertanyaan bodoh Indah. Dia perlahan melangkah maju. Tumit sepatunya yang runcing menghentak lantai kayu berkarpet. Menghasilkan suara kop-kop yang menghantui seperti detak jantung kematian. Dia mendongakkan kepala. Melirik tumpukan pakaian branded Indah yang berserakan di sofa. Lalu menatap suaminya yang gemetar dan terbata-bata tidak bisa berkata-kata. Senyum sinis yang dingin dan kejam sedikit terukir di bibir istri sah itu. Jaring telah resmi mengencang dan mangsa bodoh ini akan membayar harga yang lebih mahal dari nyawa untuk kesombongan kosongnya. Tidak ada makian keras yang memekakan telinga. Tidak ada adegan menyerbu, menjambak rambut atau mencakar wajah seperti yang biasa dilakukan oleh 3 ibu dan anak Ibu Fatimah di jalanan. Puncak kekejaman datang dari ketenangan yang mengerikan dari orang yang berkuasa. Ibu Karina berhenti tepat 2 langkah dari tepi tempat tidur. Matanya melirik wajah Indah yang pucat. Tanpa setetes darah pun. Senyum sinisnya semakin dalam. Mengandung penghinaan yang luar biasa. Murahan. Kukira kamu siapa? Ternyata hanya barang mainan murahan yang berbau busuk. Ibu Karina berkata dengan suara berat. Mengucapkan setiap kata dengan jelas. Mendengar itu, Indah berkeringat dingin. Dahinya basah kuyup. Dia meringkuk. Menarik erat selimut menutupi tubuhnya. Mulutnya terbata-bata. Kakak. Kakak salah paham. Saya berdeham tidak tahu kalau dia sudah punya istri. Saya mohon. Kakak. Plak belum sempat Indah selesai bicara. Seorang anak buah yang berdiri di samping Ibu Karina sudah maju. Menampar wajahnya, hingga dia terjatuh mencium bantal. Tamparan itu begitu kuat hingga sudut bibir Indah sobek. Darah segar mengalir merah. Bercampur dengan lipstik mahalnya. Suara berdenging di telinga persis seperti hari ketika ibunya menamparku di halaman. Hanya saja hari ini tidak ada seorang pun yang mengulurkan tangan melindunginya. Pengusaha kaya. Tambang emas yang Indah puja-puja. Saat itu baru menunjukkan wajah pengecutnya sebagai seorang pria yang suka bermain-main. Dan lemah. Melihat istrinya bertindak. Dia buru-buru meraih celana panjangnya yang tergeletak di lantai. Terhuyung-huyung memasukkan kedua kakinya. Mulutnya terus-menerus memohon. Sayang. Aku salah. Aku hilaf. Perempuan lancang ini menipuku. Dia menyihirku. Sayang, maafkan aku. Aku bersumpah tidak akan mengulanginya lagi. Ibu Karina melirik suaminya dengan jijik. Pergi dari pandanganku sekarang. Nanti di rumah aku akan urus kau. Seperti mendapatkan kartu bebas penjara. Pria berperut buncit itu tidak peduli pada harga diri. Juga tidak menghiraukan selingkuhannya yang putri emas yang sedang menangis terseduh-seduh di tempat tidur. Dia memeluk tumpukan pakaiannya dan berlari terbirit-birit keluar kamar. Meninggalkan Indah yang terombang-ambing di tengah kepungan preman haus darah. Pintu kamar sekali lagi tertutup. Pelampung terakhir Indah telah kempes. Ibu Karina menyilangkan tangan di dada. Mendongakkan kepala. Memberi perintah kepada para anak buahnya dengan nada dingin. Tanpa sedikit pun gelombang. Seret dia keluar. Telanjangi dia. Robek semua pakaiannya.
Ambil fotonya agar aku bisa lihat betapa cantiknya putri emas ini di koran. Perintah baru saja diberikan. Dua pria berbadan kekar melompat ke tempat tidur seperti binatang buas yang kelaparan. Mereka menjambak rambut keriting indah yang bergelombang. Menyeretnya dengan paksa dari tempat tidur dan melemparkannya ke lantai dengan kasar. Indah menjerit pilu. Aduh. Tolong saya mohon. Kakak. Maafkan saya. Saya bersujud. Kakak. Saya sudah bertobat. Kakak. Jangan lakukan ini. Saya malu sekali. Kakak, tapi permohonan itu jatuh ke dalam kehampaan. Meskipun Indah meronta-ronta dan mencakar. Mereka menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menahannya di lantai. Suara kain robek berdesir menyayat hati. Gaun sutra mahal. Pakaian berkilauan yang pernah dia gunakan untuk menyombongkan diri. Kini robek menjadi potongan-potongan kain lusuh. Memperlihatkan tubuh telanjang, gemetar, dan kotor dari pihak ketiga di bawah kilatan lampu kamera yang terus-menerus. Indah meringkuk, memeluk erat tubuhnya. Menangis terseduh-seduh. Air mata dan ingus bercampur darah. Menciptakan penampilan yang menyedihkan yang tak terlukiskan. Namun, penghinaan mental hanyalah awal dari harga yang 1000 kali lebih kejam. Ibu Karina mendekat. Membungkuk menatap. Langsung wajah Indah. Berkata dengan nada tegas. Memukul fisik. Kalian cepat lupa. Kamu suka menggunakan kaki ini untuk menggoda suamiku. Untuk naik kelas. Bukan, kalau begitu. Aku akan membuatmu selamanya tidak akan pernah bisa berdiri tegak lagi sebagai manusia. Patahkan kakinya. Perintah itu dingin seperti keputusan Yama. Indah mendengarnya. Pupil matanya melebar hingga batas maksimal. Dia menjerit nyaring memecah tenggorokannya. Tidak, berdeham, jangan saya. Mohon. Kakak. Saya bersujud. Dia berusaha sekuat tenaga untuk meronta. Mencoba merangkak keluar pintu untuk melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Dua anak buah sudah mencengkeram erat kedua bahunya. Menekan wajahnya ke karpet. Berdeham. Seorang pria paling besar dengan wajah penuh bekas luka mendekat. Dia mengangkat tongkat beisbol aluminium yang kaku tinggi-tinggi di udara. Angin berdesir memekakkan telinga saat tongkat itu diayunkan ke bawah. Prak, sebuah suara. Mengerikan. Kering. Dan menyeramkan terdengar ketika potongan logam berat itu menghantam tepat di bagian tengah tulang paha kanan Indah. Itu bukan suara patahnya ranting kering. Melainkan suara tulang dan daging manusia yang hancur di antara pukulan mematikan. Indah ternganga. Matanya memutih. Sebuah teriakan yang merobek paru-parunya keluar dari tenggorokannya. Nyaring dan menghantui hingga orang-orang yang terbiasa berkelahi pun sedikit mengernyit. Rasa sakit yang luar biasa melampaui batas daya tahan manusia membuat tubuhnya melompat-lompat seperti ikan yang terdampar lalu kejang-kejang. Celana panjangnya seketika berlumuran darah merah pekat. Tulang pahanya hancur. Patah membentuk sudut yang aneh. Menembus lapisan otot. Indah kesakitan sampai tidak bisa bernapas. Busa keluar dari mulutnya. Matanya yang pucat berputar ke atas. Lalu dia pingsan di tempat. Tubuhnya terkulai lemas tergeletak di lantai. Tidak. Lebih dari seonggok kain lusuh. Ibu Karina berdiri melihat tubuh musuhnya yang hancur. Matanya tidak sedikit pun menunjukkan emosi. Dia melepas sarung tangannya. Melemparkannya ke lantai. Berbalik menuju pintu. Meninggalkan sepatah kalimat dingin. Mundur, biarkan dia tergeletak di sana. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Bayangan sekelompok orang perlahan menghilang di balik pintu yang rusak. Meninggalkan putri emas itu tenggelam dalam genangan darahnya. Sendiri. Membuka serangkaian hari-hari tragis yang gelap. Cacat selamanya. Tidak akan pernah bisa diperbaiki. Hari Ibu Fatimah menerima kabar dari rumah sakit provinsi. Dia seperti disambar petir di kepala. Ketika dia tergesa-gesa sampai di sana. Yang terlihat adalah putri sulungnya. Putri emas. Terbaring tak bergerak di ranjang rumah sakit yang putih bersih. Kaki kanannya dibalut gips putih bersih.
tergantung di atas penyangga dengan sistem katrol. Wajah Indah, bengkak, memar, pucat pasi seperti mayat tak bernyawa. Dokter menggelengkan kepala dengan sedih, menyerahkan hasil röntgen kepada Ibu Fatimah. Tulang paha kanan hancur berkeping-keping. Sudah harus dioperasi dengan pen besi. Tetapi dampaknya adalah kaki kanan lebih pendek dari kaki kiri. Berjalan pincang seumur hidup. Selesai sudah. Impian untuk naik kelas. Bermandikan emas. Menjadi nyonya pengusaha kaya yang naik mobil miliaran rupiah bagi Ibu Fatimah dan putrinya secara resmi hancur berkeping-keping. Dari seorang yang angkuh mendongakkan kepala ke langit, Indah menjadi cacat yang harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Masa setelah keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah adalah neraka dunia yang sesungguhnya. Rumah Ibu Fatimah yang dulunya ramai karena keangkuhan, kini semakin mencekik dan suram karena teriakan dan makian gila Indah. Cacat fisik telah menghancurkan sedikit kemanusiaan yang tersisa dalam dirinya. Indah berubah menjadi binatang buas yang terluka. Temperamennya mudah marah dan gila. Dia terbaring di tempat tidur. Mencium bau nasi rebus atau sup hambar langsung mengambil mangkuk dan melemparkannya ke halaman dengan suara perang. Dia berteriak-teriak memaki Ibu Fatimah. Menyalahkan ibunya yang tidak berguna. Menyalahkan nasibnya yang sial. Singgasana ilusi runtuh. Menyeret ekonomi keluarga ke titik terendah. Uang. Terakhir, Ibu Fatimah semuanya telah habis untuk operasi. Obat-obatan mahal untuk menyelamatkan kaki putrinya. Sementara rumah itu semakin terpuruk dalam kebuntuan. Maya, putri bungsu yang pernah menyaksikan kakaknya dipukuli hingga patah kaki, seharusnya belajar dari pengalaman dan mencari pekerjaan yang halal untuk menghidupi ibu dan kakaknya. Tapi tidak. Hen malas, serakah, dan keinginan untuk bersenang-senang sepertinya sudah mendarah daging dalam diri mereka. Maya tidak tahan dengan makanan yang hanya berisi kangkung rebus dan beberapa potong tahu asin. Dia tidak tahan harus melihat teman-temannya seusianya membawa tas branded dan berlibur mewah. Maya menyadari satu hal yang sangat berbahaya. Kakaknya Indah gagal karena terlalu bodoh. Langsung terlibat dengan suami orang. Sedangkan dia berdeham akan lebih pintar. Dia tidak akan menjadi mangsa, melainkan akan menjadi perantara. Memanfaatkan kecantikan yang dimilikinya dan hubungan pergaulan bebas dari masa-masa nongkrong di bar dan diskotek sebelumnya. Maya mulai terlibat dalam jalan dosa. Dia mendirikan jaringan bawah tanah yang mengkhususkan diri dalam menyediakan sugar baby. Menjembatani gadis-gadis muda. Mahasiswi yang suka bersenang-senang untuk para pengusaha kaya. Pria-pria berduit yang mencari sensasi baru. Dari seorang gadis yang hanya tahu menumpang hidup, Maya dengan cepat berubah menjadi tante girang muda. Dia berpakaian modis, bermake up tajam. Di tangannya selalu ada 2 ponsel model terbaru untuk mengelola jaringannya. Dia mengadakan pesta-pesta tertutup yang dihadiri gadis-gadis muda cantik untuk melayani para bos besar di resort dan hotel mewah. Maya memotong komisi perantara yang sangat tinggi. Uang mengalir ke kantongnya seperti air bah. Dia membuang semua harga diri, semua fondasi moral keluarga dan melangkah dengan mantap ke dalam lumpur kotor kejahatan hanya dengan keyakinan buta. Asal ada uang. Semuanya ada. Ada uang. Punya hak untuk membungkam dunia. Punya hak untuk membeli kembali harga diri keluarga ini yang sudah hancur. Dan memang tumpukan uang tebal yang Maya bawa pulang berhasil menjatuhkan sepenuhnya sedikit harga diri terakhir ibu yang buta. Suatu sore, Maya masuk ke rumah. Hak sepatunya yang branded berbunyi kop-kop di lantai keramik. Dia melepas kacamata hitam besar berhiaskan kristal Swarovski. Mendongakkan kepala melihat hidangan sederhana di meja. Lalu tanpa berkata apa-apa, membuka tas mahalnya. Brak 2 gepok uang pecahan Rp500.000 yang masih baru. Diikat dengan karet merah menyala. Dia lemparkan langsung ke tengah meja. Jumlah uang itu mencapai ratusan juta rupiah. Tergeletak angkuh. Mengeluarkan bau polimer khas. Memancarkan daya tarik magis yang sulit ditolak.
Ibu Fatimah yang sedang memegang mangkuk sup bayam encer. Melihat tumpukan uang itu, kedua matanya langsung berbinar seperti lampu depan mobil di malam hari. Dia buru-buru meletakkan mangkuknya. Kedua tangannya yang kasar gemetar meraih tumpukan uang. Membelainya seperti membelai harta karun yang tak ternilai. Ya ampun. Maya, dari mana uang sebanyak ini? Nak, kamu bekerja apa sampai bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Ibu Fatimah terbata-bata. Suaranya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan kebahagiaan yang luar biasa. Maya menyeringai. Menarik kursi. Menyilangkan kaki. Mengibaskan rambut keritingnya ke belakang punggung. Menjawab dengan angkuh. Ibu tidak perlu tahu saya bekerja apa. Yang penting saya menghasilkan uang. Uang bersih atau uang kotor. Toh bisa dipakai untuk membeli daging, beras, pakaian bagus. Ibu ambil saja untuk pengobatan indah. Sisanya pakai untuk menjahit beberapa baju yang layak dipakai. Jangan lusuh dan miskin seperti ini lagi. Saya melihatnya muak. Seharusnya seorang ibu dengan kepribadian normal, ketika melihat putrinya tiba-tiba membawa pulang sejumlah besar uang yang tidak biasa tanpa pekerjaan yang jelas, akan curiga, akan menyelidiki sampai tuntas. Bahkan mungkin takut dan menasihati putrinya. Tetapi Ibu Fatimah tidak. Di hadapan godaan uang, keserakahan telah membutakan akal sehat, dan bahkan apa yang disebut insting keibuannya. Dia menyimpan rapi 2 gepok uang itu di lemari, menguncinya rapat-rapat, dan mengabaikan semua kecurigaan. Di lingkungan itu, desas-desus mulai ramai. Wanita-wanita yang suka bergosip berkumpul berlima berenam di gang. Berbisik-bisik. Ada yang terang-terangan mengatakan, Maya anaknya Ibu Fatimah sekarang jadi tante girang yang menjajakan gadis. Bukan kerja di perusahaan apa-apa. Tiap malam make up tebal. Hari ini naik mobil ini. Besok naik mobil itu. Hati-hati suatu hari nanti polisi menangkapnya. Sampai ke telinga Ibu Fatimah. Dia sama sekali tidak merasa bersalah atau malu. Sebaliknya, dia malah berkacak pinggang. Berdiri di tengah gang memaki balik tetangga dengan suara melengking yang tak salah lagi. Oh, dasar kerbau bodoh yang benci kerbau makan anjing menggonggong. Kafilah berlalu. Anakku mau apapun terserah dia. Yang penting dia membawa pulang uang dan kekuasaan untuk kupakai dan membeli emas untuk kalungku ini. Kalian miskin hina. Pegang saja harga diri kosong itu lalu makan tanah. Eva, di dunia ini ada uang. Ada segalanya. Siapa yang bertanya uang dari mana? Jangan sok mengajari. Dia membusungkan dada dengan sombong. Melangkah pergi dalam keheranan dan penghinaan dari tetangga. Kebodohan seorang ibu telah mencapai puncaknya. Dia memanjakan keburukan. Mengabaikan dan menghabiskan uang kotor yang ditukar dengan harga diri anaknya. Tetapi masih mengira itu adalah anugerah dari Tuhan. Dia tidak tahu bahwa pujian dan keborosan itu telah mendorong Maya semakin terjerumus ke dalam rawa yang tak bisa kembali. Dan jaring langit. Meskipun jarang, sulit ditembus. Hari penghakiman hukum diam-diam menimpa mereka tanpa peringatan. Kesombongan dan keangkuhan para pelaku kejahatan seringkali menjadi rambut terang yang menarik perhatian aparat penegak hukum. Jaringan Sugar Baby dan mucikari kelas atas Maya, meskipun beroperasi secara diam-diam dengan trik-trik canggih melalui grup-grup tertutup di media sosial, tidak dapat mengelabui jaringan intelijen kepolisian. Sebuah operasi besar-besaran telah diam-diam ditetapkan dan pasukan polisi kriminal telah dengan sabar memasang jaring selama berbulan-bulan. Mengumpulkan semua bukti transfer, dan jadwal kegiatan Maya untuk mempersiapkan penangkapan yang paling sempurna. Hari kehancuran putri emas kedua terjadi di sebuah resor bintang 5 tepi pantai yang sangat mewah. Saat itu sore hari ketika matahari terbenam mewarnai merah seluruh teluk yang berangin. Suara deburan ombak bercampur dengan musik jazz yang merdu dari bar di samping kolam renang tanpa batas. Maya sedang berdiri di area lobi VIP mengenakan gaun belahan tinggi yang memamerkan kakinya yang jenjang.
Tangannya memegang segelas koktail berwarna hijau zamrud, sambil menghisap cerutu dengan anggun. Dia berlagak menjadi tante girang yang berkuasa. Berbicara dengan lantang memerintah. Mengarahkan 4-5 gadis, muda cantik. Berpakaian seksi berdiri berbaris di depannya. Kalian semua, kalau pintar, layani para bos itu dengan baik. Hari ini semua tamu VIP. Orang penting dan kaya raya. Kalau kalian membuat mereka senang, uang tip tidak akan kurang. Tapi kalau kalian merusak rencanaku, jangan salahkan aku jika aku jahat. Ingat, sama sekali tidak boleh menggunakan ponsel. Jelas, dia baru saja selesai bicara dan hendak berbalik pergi ketika dari keempat sisi lobi hotel terjadi sebuah insiden yang cepat seperti badai mengerikan. Ini polisi semua tetap di tempat. Suara seruan yang nyaring dan tegas keluar dari para petugas berpakaian preman yang sebelumnya menyamar sebagai turis di sekitar lobi. Bersamaan dengan itu, dari pintu utama, puluhan anggota polisi anti huru-hara yang dilengkapi senjata dan rompi menyerbu masuk, memblokade semua sudut. Jalur keluar masuk resor. Keheningan mewah resor seketika tercabik oleh teriakan histeris. Suara langkah kaki yang berderap. Dan suara gelas kaca pecah. Sekelompok gadis muda itu panik hendak berbalik melarikan diri. Tetapi segera dibekuk oleh para detektif. Dipaksa duduk bersimpuh di lantai. Tangan memegangi kepala. Maya tertegun. Gelas koktail di tangannya jatuh bluk ke karpet. Cairan tumpah berserakan. Otaknya terhenti selama beberapa detik sebelum insting bertahan hidup muncul. Dia berbalik dengan cepat. Hendak menyerbu ke pintu kaca. Menuju pantai untuk melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin dia bisa lolos dari kepungan jaring besi? Baru saja berlari 3 langkah. Seorang detektif wanita sudah menyerbu. Melancarkan kuncian tangan yang lihai. Brak Maya terjatuh tersungkur di lantai karpet beludru mahal. Kedua lengannya dibengkokkan ke belakang dengan kasar. Aduh. Aduh. Lepaskan saya. Kalian melakukan apa saya turis? Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Lepaskan saya. Maya berteriak. Menyangkal dengan lemah. Berusaha meronta seperti belut yang terjepit dalam bubu. Tapi semua usaha perlawanan sia-sia. Sebuah suara dingin dan tajam terdengar. Borgol besi nomor 8 yang berkilauan mengunci erat kedua pergelangan tangan putih mulus Maya yang penuh dengan perhiasan mahal. Petugas polisi wanita itu menekan wajahnya ke lantai. Suaranya tegas dan dingin membacakan perintah. Saudari Maya, Anda telah ditangkap secara darurat untuk penyelidikan terkait tindakan muncikari terorganisir. Semua bukti dan keterangan dari pelanggan prostitusi di kamar-kamar VIP telah terkumpul lengkap. Diam dan patuhi perintah penangkapan. Pernyataan tegas itu seperti guyuran air es dingin yang langsung menyiram kepala Maya. Memadamkan sepenuhnya semua ilusi kesombongan. Permainan berakhir. Topeng tante girang mewah itu terlepas. Memperlihatkan wujud asli seorang penjahat yang kotor. Maya digotong paksa. Berdiri. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya pucat pasi tanpa setetes darah pun. Kakinya gemetar melangkah di antara puluhan kamera dan tatapan kaget serta jijik dari orang-orang di sekitarnya. Pemandangan memalukan dan memilukan itu keesokan harinya sudah terpampang di halaman depan berbagai surat kabar hukum. Secara resmi mengakhiri kemewahan palsu dengan uang kotor dari keluarga yang penuh dosa itu. Pagi keesokan harinya. Foto, Maya. Putri emas kedua Ibu Fatimah dengan rambut acak-acakan. Kedua tangan di borgol besi berkilauan. Digiring oleh 2 petugas polisi melintasi lobi hotel. Terpampang di halaman depan berbagai surat kabar hukum dan situs media sosial. Judul berita besar yang dicetak tebal dan digarisbawahi, membongkar jaringan muncikari kelas atas ribuan dolar yang dipimpin oleh Tante Girang 90.000 dalaan seperti tusukan pisau mematikan yang menusuk langsung ke ilusi kekayaan luar biasa. Keluarga Ibu Fatimah. Jarum dalam karung. Akhirnya keluar juga. Dan ketika keluar, ia menusuk para pencari uang hingga berdarah-darah sampai kehabisan tenaga.
Pada hari sidang pengadilan tingkat pertama berlangsung. Langit kota kelabu. Gerimis dingin di akhir musim dingin di Indonesia bagian utara. Ruang pengadilan yang luas dan megah. Dipenuhi dengan suasana yang mencekik dan hening hingga membuat merinding. Aku dan Dito tidak hadir. Tetapi melalui cerita Bibi jauh. Pemandangan hari itu begitu menyedihkan. Dan memalukan hingga orang luar pun harus bergidik kasihan. Maya berdiri di depan kursi pesakitan. Tidak ada lagi gaun sutra yang terbuka. Tidak ada lagi lapisan bedak tebal yang menutupi sifat kotor. Tidak ada lagi bau parfum branded yang menyengat. Dia mengenakan baju garis-garis biru putih tahanan. Wajahnya cekung pucat. Kedua matanya cekung dan hitam karena begadang di sel tahanan yang dingin. Kedua tangannya yang pernah dicat kuku merah menyala. Pernah menyentuh tumpukan uang polimer tebal. Kini mencengkeram erat kursi pesakitan. Gemetar seperti daun kering dihempas angin. Dia menundukkan kepala. Air mata berlinang. Mulutnya terus-menerus menggumamkan penyesalan yang terlambat. Ketika mendengar jaksa penuntut umum membacakan dakwaan rinci, yang membongkar semua trik kotor mucikari. Transaksi tubuh yang ditukar dengan uang kotor yang dia jalankan. Duduk di barisan paling belakang untuk keluarga. Ibu Fatimah tampak menua hingga 10 tahun. Kesombongan. Sikap angkuh menantang tetangga setiap hari yang dulu dia tunjukkan saat memegang tumpukan uang kotor putrinya telah lenyap sama sekali. Dia mengenakan syal wol usang. Tubuhnya meringkuk. Kedua tangannya yang urat-uratnya menonjol saling menggenggam erat. Matanya yang buram menatap lekat-lekat putri bungsunya yang berdiri gemetar di atas. Bisikan. Obrolan. Tatapan sinis dan jijik dari para hadirin di sidang pengadilan menyerbu ke arahnya seperti ribuan jarum. Harga dari membiarkan uang kotor. Harga dari toleransi buta terhadap kebiasaan buruk kini telah terlihat jelas. Dan kemudian saat vonis pun tiba. Suara palu kayu hakim ketua sidang berdentang di meja. Mengeluarkan suara tok kering. Tegas. Memotong semua bisikan. Mengumumkan putusan akhir. Melihat bahwa tindakan terdakwa Maya adalah sangat serius. Menyebabkan dampak buruk terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Melanggar etika dan adat istiadat yang baik secara serius. Terdakwa berperan sebagai dalang. Mengorganisir jaringan muncikari berulang kali. Memperoleh keuntungan ilegal dalam jumlah besar. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun kepada terdakwa Maya. Memerintahkan penyitaan seluruh uang hasil kejahatan untuk disumbangkan ke kas negara. 8 tahun penjara. Sebuah vonis yang pantas dan tegas menimpa. Menghancurkan sepenuhnya masa muda putri emas itu. Tepat setelah palu berdentang. Maya langsung berlutut di lantai. Tangisannya yang pilu dan menyedihkan bergema di seluruh ruang sidang. Dia menoleh ke belakang. Matanya merah. Putus asa mencari bayangan ibunya. Tapi di barisan terakhir, Ibu Fatimah tidak lagi memiliki kekuatan untuk menjawab panggilan putrinya. Ketika mendengar hukuman 8 tahun penjara, matanya melotot memutih. Suara ya Tuhan tercekat di tenggorokannya. Dia memegangi dada kirinya. Menghela napas panjang lalu jatuh tersungkur ke belakang. Pingsan di tengah ruang pengadilan yang khidmat. Petugas keamanan harus buru-buru membawanya ke unit gawat darurat. Sebuah akhir yang tragis, memalukan, dan menyedihkan bagi filosofi memanjakan anak-anak hingga hancur dan menyimpang dari seorang wanita yang dangkal. Impian untuk bermandikan emas hancur berkeping-keping. Yang tersisa di hadapan mata hanyalah jeruji penjara dan rangkaian hari-hari panjang yang tenggelam dalam kegelapan. Waktu adalah sesuatu yang tanpa belas kasihan. Ia tidak menunggu siapapun. Juga tidak peduli pada belas kasihan siapapun. 6 tahun telah berlalu. Sejak hari keluarga Ibu Fatimah menerima 2 vonis kejam dari nasib. Rumah 2 lantai yang megah di tengah lingkungan dulu. Tempat yang pernah menyaksikan keributan, keangkuhan, dan pamer Ibu Fatimah. Kini menjadi blok beton yang dingin, bobrok, dan gelap hingga membuat merinding. Lapisan cat,
Dinding kuning pudar di luar telah mengelupas dalam bongkahan besar, memperlihatkan bata merah yang berlumut hijau dan lembab. Gerbang besi yang berkarat tertutup rapat sepanjang tahun. Seolah pemiliknya ingin mengunci diri untuk bersembunyi dari pandangan dan cemoohan dunia. Melangkah melewati gerbang itu adalah dunia yang dipenuhi bau apek, bau obat-obatan murah, dan bau busuk yang memuakan dari kemiskinan dan kebuntuan yang ekstrem. Ibu Fatimah, dari seorang wanita yang gemuk, selalu mengenakan kalung emas berat, kini telah berubah menjadi seorang nenek tua, renta yang kurus kering seperti hantu yang berayun. Rambutnya memutih semua. Tidak ada lagi sehelai rambut hitam yang rontok. Punggungnya bungkuk. Langkahnya lambat dan gemetar. Setiap hari penduduk di gang itu hanya melihatnya mengenakan pakaian linen tua yang lusuh, sobek di bahu, berjalan lesu, membawa keranjang untuk memungut sayuran layu yang dibuang di ujung pasar, atau membeli beberapa ons daging babi murah yang basi untuk dimasak. Tidak ada yang lagi mengenali ini adalah wanita yang pernah menyatakan menantu dilahirkan hanya untuk melayani. Sedangkan anak perempuan adalah putri emas untuk menikmati kebahagiaan. Kontras paling kejam dalam hidup adalah hukuman dengan memaksa orang untuk menghadapi langsung konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri setiap hari. Sendirian Ibu Fatimah yang tua renta, sakit-sakitan, kini harus menggertakkan gigi untuk membersihkan, melayani setiap suap makanan dan setiap tidur. Putri sulungnya yang cacat. Indah tidak lagi gadis yang angkuh dan genit seperti dulu. Kaki kanannya yang dipukul patah, setelah beberapa kali operasi gagal, telah mengecil. Lebih pendek dari kaki kiri sejengkal tangan. Dia bergerak dengan cara menyeret atau menggunakan tongkat kayu yang berbunyi tok-tok menyeramkan di lantai. Kakat, kemiskinan, dan rasa malu telah mengubah Indah menjadi orang gila. Dengan mental antisosial, dia mengurung diri di kamar gelap yang bau. Rambutnya acak-acakan, malas keramas. Setiap kali Ibu Fatimah membawa hidangan sederhana, jika makanan tidak sesuai selera, Indah siap mengambil seluruh mangkuk sup panas dan melemparkannya ke wajah ibu kandungnya. Teriakan, makian, suara barang pecah berdentang dari pagi hingga malam. Makanan babi ini ibu suruh saya telan. Dasar orang tua tidak berguna, ibu melahirkan saya untuk apa? Sampai sekarang saya harus hidup bersembunyi seperti anjing lumpuh begini. Kembalikan kaki saya. Kembalikan uang saya. Kata-kata kejam putri kandungnya yang dulu dia sayangi seperti telur menusuk telinganya. Merobek hatinya. Tapi dia tidak berani menangis keras. Hanya bisa diam-diam menutup wajah, menelan air mata, membungkuk memungut setiap pecahan, membersihkan tumpukan kotoran yang dilemparkan oleh putrinya sendiri. Dan beban itu belum berhenti di situ. Setiap tanggal 5 setiap bulannya, nenek yang bungkuk itu bangun dari pukul 4 pagi. Dia mencari-cari, menguras semua uang recehan terakhir yang disembunyikan di dasar lemari, menggotong beberapa bungkus mie instan asin, memakai topi caping usang, pergi ke jalan raya untuk naik bus lebih dari 100 kilometer. Dia pergi menjenguk putri bungsunya yang sedang menjalani hukuman di penjara provinsi. Gambaran seorang ibu tua yang gemetar, berdiri di bawah atap rumah tahanan saat menjenguk. Meneteskan air mata melihat putrinya yang kurus kering melalui kaca pembatas telah menjadi sketsa paling tragis tentang harga dari pemanjangan buta. Di dunia ini, karma instan tidak pernah salah. Bulan Oktober tiba lagi, membawa serta cuaca dingin yang menusuk tulang di musim kemarau. Indonesia bagian utara. Hari peringatan kematian Ayah Dito kembali. 6 tahun telah berlalu. Sejak sore hari penghancuran 5 nampan, piring dan kepergian mobil yang tegas itu. Suami istri kami belum pernah sekalipun melangkah melewati ambang pintu yang berkarat di rumah ini. Kami mendirikan altar sendiri, menyiapkan hidangan peringatan kematian ayah di rumah pribadi. Tapi tahun ini Dito mengatakan ingin pulang untuk menyalakan dupa bagi ayahnya di tempat beliau pernah berbaring. Sebagai cara untuk memutuskan sepenuhnya semua ikatan terakhir dalam pikirannya. Pukul 10.00 pagi.
Sebuah mobil mewah SUV hitam mengkilap perlahan-lahan berbelok ke gang kecil yang lembab dan becek. Suara mesin yang halus dan berat bergema, membawa serta embusan angin sepoi-sepoi, menerbangkan dedaunan kering yang membusuk di kedua sisi jalan. Mobil itu berhenti tepat di depan gerbang besi berkarat dengan cat mengelupas di rumah Ibu Fatimah. Kemunculan mobil miliaran rupiah di lingkungan miskin itu seketika menarik perhatian dan rasa ingin tahu para tetangga. Jendela-jendela sedikit terbuka. Mata-mata mengintip sambil berbisik-bisik. Ketika pintu mobil terbuka, Dito turun lebih dulu. Dia bukan lagi pria yang mengenakan kaos oblong usang, berkeringat deras, sibuk memotong ayam dan mencuci piring seperti dulu. Dito kini dewasa, gagah dengan mengenakan mantel wol abu-abu gelap. Sepatu kulit mengkilap, memancarkan kesuksesan dan kewibawaan seorang pemilik. Dia memutari mobil dan membukakan pintu penumpang untukku. Aku turun. Tumit sepatu hak. Tinggiku menyentuh ringan lantai semen yang retak. Aku mengenakan gaun rajut ketat yang elegan, melapisi dengan mantel wol panjang berwarna krem. Rambutku dikeriting lembut. Parfumku samar-samar tercium bau cendana yang mewah dan elegan. Kami berdua bergandengan tangan. Dengan tenang melangkah melewati gerbang besi yang sedikit terbuka, menuju halaman keramik yang berlumut. Tempat 6 tahun lalu aku menghancurkan 5 nampan piring dalam kemarahan yang luar biasa. Pemandangan di dalam yang kami lihat sangat menyedihkan, tetapi sama sekali tidak menimbulkan sedikit pun rasa iba di hatiku. Di tengah halaman dapur yang bobrok, berbau pesing kucing dan sampah yang menumpuk, Ibu Fatimah sedang sibuk mencuci beberapa mangkuk retak di dekat keran plastik yang bocor. Dia mengenakan baju katun tua yang tipis. Kedua tangannya gemetar, pecah-pecah. Urat-uratnya menonjol, penuh noda kotoran. Mendengar suara langkah kaki yang asing, dia terkejut menoleh. Saat matanya bertemu dengan sosok suami istri kami, mangkuk retak di tangannya jatuh prang ke baskom plastik. Mata buram ibu yang kehabisan tenaga itu melotot. Mulutnya yang ompong ternganga. Gemetar tidak bisa berkata-kata. Kontras antara kami dan keadaannya saat itu begitu tajam dan kejam hingga membuat sesak napas. Kemewahan, kebersihan, ketenangan putra dan menantu perempuan yang pernah dia usir, diremehkan sebagai orang kampung miskin, kini berdiri tegak seperti menara yang mendominasi sepenuhnya ruang kotor, hina, dan hancur dari orang-orang yang pernah menyebut diri mereka putri emas. Kehadiran kami tidak membawa kata-kata hinaan, tidak membawa suara makian yang gaduh, tetapi justru sikap tenang dan angkuh itulah yang merupakan tamparan paling menyakitkan, paling brutal yang menghantam langsung ke harga diri Ibu Fatimah yang sudah compang-camping. Dia dengan gugup menyeka kedua tangannya yang basah ke kedua sisi baju katunnya. Dengan canggung berdiri, punggungnya bungkuk gemetar. Dia terbata-bata baru bisa mengeluarkan suara yang terputus-putus. Dito. Bunga. Kalian pulang. Ya. Dito tidak menjawab. Dia dengan acuh tak acuh mengarahkan tatapan dingin ke wajah tua ibunya. Lalu menggenggam erat tanganku. Melangkah tegas langsung masuk ke ruang tamu. Tempat altar ayah mertuaku yang telah meninggal diletakkan. Meninggalkan Ibu Fatimah berdiri, terpaku di tengah halaman, meringkuk dalam rasa malu dan kebingungan yang luar biasa. Ruang tamu gelap, berbau dupa yang menyengat bercampur bau apek dari dinding-dinding yang lembab. Jiata Zautar. Foto ayah Dito samar-samar di balik lapisan debu waktu. Tidak ada hidangan mewah berlimpah. Tidak ada ayam rebus dengan hiasan mawar atau nasi kuning merah menyala seperti 6 tahun yang lalu. Hanya ada setandan pisang hijau dengan bintik-bintik hitam dan beberapa cangkir air putih dingin. Dito diam-diam mengambil tisu dari saku bajunya. Dengan hati-hati membersihkan lapisan debu di permukaan altar. Dia menyalakan 3 batang dupa. Menyalakan korek api logam dengan suara klik tajam. Menyulut api lalu menancapkannya ke wadah dupa. Aku berdiri di sampingnya juga menyilangkan tangan berdoa. Asap dupa mengepul, menusuk hidung,
membuat ruangan semakin hening dan berat. Saat kami menyalakan dupa, Ibu Fatimah melangkah pelan masuk. Dia tidak berani berdiri tegak melainkan berdiri beringsut. Meringkuk di sudut gelap dekat jendela kayu yang dimakan rayap. Kedua tangannya yang urat-uratnya menonjol terus mencengkeram erat ujung bajunya. Meremasnya. Matanya melirik ragu. Diam-diam menatap putra dan menantunya yang berdiri di depan altar. Kesuksesan dan kekayaan Dito saat ini baginya seperti pelampung emas murni yang dilemparkan di depan seseorang yang sedang berjuang tenggelam. Dalam benak Ibu Fatimah saat ini pasti berputar-putar dengan segudang perhitungan. Dia menelan ludah dengan susah payah. Jakunnya naik turun dengan sulit. Dia ingin berbicara. Dia sangat ingin membuka mulut meminta Dito beberapa puluh juta rupiah untuk membawa Indah ke rumah sakit untuk mencabut pen besi di tulang pahanya karena sedang bernanah. Menyiksa Indah siang dan malam. Dia ingin meminta Dito menggunakan koneksi sosialnya yang kaya untuk mengurus. Menyuap agar Maya di penjara bisa mendapat pengurangan hukuman. Bisa keluar penjara lebih cepat. Dia berencana menggunakan trik air mata seorang ibu. Berencana berlutut meminta maaf. Beralasan ikatan darah untuk mempertahankan sedikit kasih sayang terakhir. Mulutnya yang ompong terbuka sedikit. Suara serak hampir keluar dari tenggorokannya. Dito. Ibu. Ibu sangat menderita. Dia. Tapi permohonan itu selamanya tercekik. Terhenti tepat di tenggorokan. Karena tepat saat itu, Dito menancapkan dupa terakhir lalu perlahan berbalik. Tatapannya langsung tertuju pada sudut gelap tempat Ibu Fatimah meringkuk. Itu bukan tatapan marah. Tidak ada api kebencian. Juga tidak ada dendam masa lalu. Lebih menakutkan dari itu. Itu adalah tatapan yang tenang. Dingin, jauh, dan hampa hingga ke dasar. Tatapan seseorang yang sedang melihat orang yang sama sekali asing. Seseorang yang tidak lagi memiliki makna biologis atau emosional apapun dalam hidupnya. Dinginnya tatapan Dito. Dari sikap acuh tak acuhku yang berdiri di sampingnya seperti tembok es raksasa langsung menghantam ambisi Ibu Fatimah yang compang-camping. Melihat mata itu, dia tiba-tiba menyadari kenyataan pahit. Putra ini benar-benar telah mati dalam hubungan keluarga ini. Tidak ada lagi sedikit pun rasa kasihan. Tidak ada lagi celah belas kasihan baginya untuk meminta-minta atau memohon. Tenggorokan Ibu Fatimah tercekat kering. Kedua, lututnya gemetar hebat. Saling berbenturan berderak. Kata-kata yang sudah di ujung bibir terpaksa ditelan kembali. Berubah menjadi isakan yang tercekat. Pahit hingga ke ulu hati. Dia berdiri diam tak berdaya menatap kami. Merasakan keputusasaan yang luar biasa menggerogoti setiap sel dalam tubuhnya yang tua renta dan hancur. Setelah menyalakan dupa, Dito dengan ringan menepuk abu dupa yang menempel di mantelnya. Dia menoleh ke arahku. Sedikit mengangguk. Sudah, saatnya pergi dari tempat ini. Kami melangkah keluar menuju pintu ruang tamu. Saat melewati tempat Ibu Fatimah berdiri meringkuk di sudut rumah, Dito berhenti. Dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun celaan. Juga tidak sudi menyindir atau mencemooh satu kalimat pun untuk membalas masa lalu. Dia hanya berdiri tegak. Sedikit menundukkan kepala sekitar 30 derajat. Sebuah salam hormat yang formal. Dingin. Tanpa emosi. Dan asing hingga membuat merinding. Upacara yang hanya diperuntukkan bagi orang asing yang kebetulan bertemu di pemakaman. Aku pun meniru persis tindakannya. Membungkuk lalu tidak sudi berlama-lama bahkan sedetik pun. Tidak sudi menghiraukan suara tongkat yang berderak dan teriakan melengking gila Indah yang menggema dari kamar tertutup di belakang rumah. Suamiku dan aku dengan tegas berbalik. Melangkah panjang langsung menuju gerbang. Pintu mobil terbuka lalu tertutup rapat. Berbunyi. Jeklek. Mesin menderu pelan. Roda menggilas dedaunan kering. Perlahan bergerak. Meninggalkan rumah yang bobrok. Dingin. Dan perlahan menghilang di kaca spion. Kami pergi. Bersih. Kejam. Membawa serta seluruh cahaya harapan terakhir keluarga itu. Ibu Fatimah berdiri terpaku di kusen pintu kayu.
Matanya yang buram dan kosong menatap ke arah kepulan debu yang terbawa angin di belakang mobil mewah itu. Kakinya lemas. Dia dengan hampa kembali ke meja minum, yang kakinya goyang di tengah rumah. Tepat pada saat itu, matanya menangkap sebuah benda yang tergeletak diam di bawah asbak kaca tua. Segepok uang tebal. Lembaran polimer pecahan Rp500.000 yang masih baru. Diikat dengan karet rapi yang suami istri Dito telah diam-diam meletakkannya entah kapan. Itu bukan uang untuk menyuap agar kasus bisa ditutup. Juga bukan uang untuk operasi kaki. Itu hanyalah sejumlah uang yang cukup untuk disebut sebagai kewajiban terakhir seorang anak kepada ayahnya yang telah meninggal dan merupakan belas kasihan paling dingin yang ditinggalkan untuk seorang nenek tua yang kesepian menunggu kematian. Melihat tumpukan uang itu, penahanan terakhir dalam diri Ibu Fatimah putus. Dia gemetar, mengangkat kedua tangannya memeluk segepok uang itu. Menundukkan kepala ke meja kayu yang kotor. Ya Tuhan, suamiku, aku salah. Aku benar-benar salah. Dia berlutut di lantai yang dingin, memeluk tumpukan uang di dada bajunya. Menangis terseduh-seduh hingga terputus-putus. Tangisan penyesalan yang luar biasa. Penderitaan yang terlambat. Dan keputusasaan bergema di antara dinding-dinding yang lembab bercampur dengan teriakan dan makian putrinya yang cacat yang menggema dari kamar dalam. Sebuah simfoni paling tragis dari akhir menuai apa yang ditabur. Memanjakan secara buta ditukar dengan masa tua yang kesepian dan penyesalan abadi. Terima kasih bapak-bapak. Ibu-ibu sudah mendengarkan. Silakan tinggalkan komentar dan subscribe channel ini untuk mendengar lebih banyak cerita. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu selalu mendapatkan hal-hal terbaik.